Lihat itu. Semua tamu di sini malam ini. Dari keluarga terkemuka yang berkuasa. Urat nadi Shoucheng. Dan perwakilan dari berbagai kekuatan. Jika kamu mengaku sekarang bahwa kamu mengatakan hal-hal gila itu baru sah karena kebencian pada Suike, maka aku mungkin akan mempertimbangkan menjadikanmu seorang pelayan. Dengan begitu kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa gigitan makanan nanti. Jadi ini tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Benar. Keluarga dan kekuatan terkemuka. Kau pikir aku anggap mereka penting? Dasar gila. Lin Hao, cepat bawa dia pergi. Hanya menantu laki-laki. Beraninya dia berbicara begitu sombong. Semua yang hadir ada di sini karena kekaguman pada Dewa Langit Xiwei dan aula kenaikan naga di belakangnya. Makanya mereka menunggu di sini dengan hormat. Siapa kau tikus berani muncul di sini? Usir dia dari sini. Jika aku adalah orang tak dikenal, dengan segala hormat, maka semua orang di sini harus berlutut. Kau. Dan ini Suika, yang memiliki sejarah terpanjang di Shoucheng. Di antara para kepala keluarga tetua Patua Tian, siapapun yang berkedudukan tinggi harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Jika kamu menyinggungnya, kamu tamat. Keluarga Tianku telah berdiri kokoh di Shoucheng. Namanya terkenal selama puluhan tahun. Kami memang lebih mulia dari hidupmu yang hina. Jika aku menyuruhmu berlutut, kau tidak bisa berdiri. Keluarga Tian dari Shoucheng, yang leluhurnya memulai di bidang manufaktur, bahkan didukung aula kenaikan naga di awal-awal, memang memiliki beberapa tahun kejayaan. Kemuliaan keluarga Tianku di Shoucheng, siapa yang tidak mengetahuinya? Anggap dirimu sedikit berpengetahuan, nak. Generasi selanjutnya terlalu rakus dan tak puas, dan buruk dalam pengelolaan. Mereka juga menghambur kekayaan keluarga. Mereka juga merugikan ribuan rakyat di pabriknya, membawa kehancuran keluarga dan kematian. Omong kosong. Anjing gila rendahan itu terlahir untuk menjadi budak bagi kami para bangsawan, keluarga bangsawan. Orang-orang sepertimu, kalian pantas disebut keluarga bangsawan. Apa kalian pantas dihormati dan disegani? Sungguh lelucon. Kau ini apa? Apakah ini tempatmu untuk berbicara? Apa? Merasa bersalah? Nak, jika kau punya nyali, sebutkan namamu. Mereka yang terbuka menentang keluarga Tian. Akibatnya mungkin lebih dari yang kau mampu. Pak Tua Tian, 2 tahun lalu dia bergabung dengan keluarga kami sebagai penjaga pintu. Dan sekarang sudah diusir. Dia tidak punya hubungan apapun dengan keluarga kami. Kakakku sudah lama menceraikannya. Benar, Kak? Pak Tua Tian, mohon tenangkan amarah Anda. Yi Qing baru saja menceraikan saya. Dia sedikit gelisah. Mohon jangan hiraukan dia. Saya akan menyuruhnya pergi sekarang juga. Yi Qing, bukankah kau sudah cukup membuat masalah bagiku selama ini? Cepat pergi dari sini. Hentikan. Di hadapan generasi muda bangsawan, berbicara begitu lancang. Dan menghina saya, Tian. Keluarga Linmu. Benar-benar meremehkan saya, bukan? Untuk masalah hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Suike, jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Apa kau masih ingat 2 tahun lalu, ketika aku berdiri di depan makam Tuan Tua Lin, dan membuat sumpah, aku bersumpah untuk melindungimu, dan melindungi keluarga Lin seumur hidup. Percayalah padaku. Kau dan aku dari latar belakang berbeda. Dan pandangan kita sangatlah berbeda. Aku harus memikirkan kelangsungan hidup keluarga, jalan bisnis, dan memimpin keluarga. Untuk berdiri di puncak Jucheng, memandang rendah semua orang. Inilah aku. Dan kau, menghasilkan 2.500 yuan sebulan, makan makanan jalanan, mabuk dengan bir industri, dan memenuhi impianmu sendiri. Semuanya ada di sini. Bukankah ini sudah cukup bagimu? Kau masih berani kerjasama bisnis dengan kami, agar terhubung sedikit dengan kalangan atas. Itu hanyalah kau yang terlalu serakah. Yi Qing, apakah kau benar-benar akan menggunakan taksi untuk menjagaku seumur hidup? Keluarga Lin dan aku sudah lama tidak memiliki hubungan apapun. Semua konsekuensi akan kutanggung sendiri, Yi Qing. Lin Suike, kau begitu ingin menjauhkan diri dariku. Itu untuk lindungi dirimu. Apakah 2 tahun kasih sayang kita tidak pantas mendapatkan sedikit pun upaya untuk menjaganya? Sudah kubilang sebelumnya, ini adalah perbuatanmu sendiri. Anak muda, apapun keluhanmu dengan keluarga Lin, saya tidak peduli. Tapi kau terlalu sombong hari ini. Benar-benar meremehkan semua orang. Jika saya tidak menghukummu dengan berat, saya khawatir di masa depan, ketika utusan ilahi He Haiping mengetahui hal ini, dia akan tuduh saya terlalu lembut hati. Ayo, tangkap dia untukku.
membiarkan orang rendahan sepertimu bertindak begitu sombong. Utusan ilahi Hating ini memang berpikiran kacau. Kau. Beraninya kau berbicara seperti itu. Mari kita dengarkan baik-baik, Yifkin. Aku rasa kamu benar-benar sudah gila. Kamu menyinggung Pak Tua Tian. Paling-paling kamu akan diusir dari Shushan dan menderita sedikit rasa sakit fisik. Tapi kamu benar-benar berani berbicara tidak sopan kepada Tuan He. Aku rasa kematianmu sudah dekat. Suike, kemarilah cepat. Jauhi dia. Tidak tahu hukum. Tuan He utusan ilahi Aula Kenaikan Naga yang secara pribadi dianugerahkan kepada Shushan. Kedua setelah satu orang. Di atas 10.000 orang. Kau sangat tidak menghormatinya. Kau sama sekali tidak menganggap kami keluarga terkemuka Shushan menurutmu. Kau memang tidak pantas mendapatkan perhatianku. Tapi aku tidak hanya menaerjilitikan Emo. Aku mengatakan semua orang yang hadir, termasuk keluarga Tian, tidak pantas. Semuanya saksikanlah untukku. Orang ini benar-benar sombong. Hari ini saya yang pertama maju. Usir bajingan ini, demi utusan ilahi. Sekarang kita tamat. Suika, Yekin ini sudah menimbulkan kemarahan publik. Saat ini, apa yang masih kamu tunggu? Ini adalah waktu terbaik. Cepat nyatakan posisimu, ayo. Keluarga Lin dari Jucheng memohon serius kepada Pak Tua Tian untuk menghukum Yiqing. Pengawal, hari ini saya akan memastikan anak ini tidak akan keluar dari gerbang ini. Siapa berani ganggu orang Han Mengro? Kita bertemu lagi ya, King. Bukankah itu wanita dari malam itu? Han Mengro. Nona muda ini seharusnya tidak ada di daftar undangan, bukan? Seseorang tolong antar dia keluar. Jangan halangi kami urus masalah penting. Mengingat status putri sulung keluarga, Han Jingbeiku status putri sulung, apalagi jamuan penyambutan Dewa Langit Si Wei. Meski orang Aula Kenaikan Naga ada di sini, dia wajib hormat kepadaku, bukan? Keluarga Han Jingbei. Keluarga itu membantu Yang Mulia Ilahi Kenaikan Naga. Keluarga bangsawan penyusun peringkat Kenaikan Naga. Kepala keluarga Han selanjutnya mengelola semua kekuatan di seluruh wilayah laut dan darat. Bisa langsung hadapi Yang Mulia Ilahi Kenaikan Naga. Nona mudaku diam-diam datang ke Jucheng 2 bulan lalu untuk membantu kalangan bawah yang miskin. Awalnya dia tak mau pakai status untuk menindas. Itu tidak sesuai prinsip keluarga Han. Tapi melihat tingkah lakumu hari ini, kalian masing-masing menindas yang lemah. Demi kekuasaan dan pengaruh, tak segan menindas sewenang-wenang dan menghadapi seorang yang tidak bersenjata. Rakyat jelata yang rapuh. Kalian buat tontonan hebat untukku. Tidak persis rapuh. Yai King, jangan takut. Dengan aku di sini tidak ada yang bisa menindasmu. Menahan kau tak tahu benar salah. Dan langsung memfitnah kami. Kami tidak bisa menerima ini, saya khawatir. Meskipun saya Tian tidak jelas. Menantu yang dibuan, yang baru saja diusir dari rumahnya. Hubungan apa yang kau miliki dengan ini? Tapi masalah yang menyangkut Shushin kami. Mungkin kepala keluarga Haim juga tak bisa ikut campur. Benar sekali. Apa hubungan mereka? Baru cerai sudah nempel pada Nona Han. Bajingan. Kakak dia yang malam itu bersama Ye Kim di pintu masuk hotel, berpelukan dan berangkulan. Jadi apa yang terjadi malam itu benar? Yiqing, kau sudah menemukan pasangan baru di belakangku. Tidak heran kau hanya seorang. Menantu dibuang pengemudi taksi. Bisa begitu sombong. Jadi kau sudah ikut keluarga Han Jingbei. Keahlian yang luar biasa. Saya Tian terkesan. Suaka sepertinya tempat tidur Nona mudahan jauh lebih empuk daripada milikmu. Ye King secara pribadi pasti telah berusaha keras. Nona Han, aku tahu niatmu baik. Tapi orang-orang ini tidak pantas kau membawa-bawa nama Han demi mereka. Mereka tidak pantas. Kamu adalah penyelamatku. Aku tak bisa hanya berdiri menonton. Orang tua angku ini buat susahmu. Lagi pula mereka memiliki niat membunuh. Nona mudahan, kamu pasti juga tertipu oleh Yi King kan? Kamu tidak tahu. Dia hanyalah seorang pecundang yang hidup dari wanita. Pertama dia tanpa malu-malu menikah ke keluarga Lin. Setelah 2 tahun menjadi suami numpang, Suke melihat sifat aslinya dan mengusirnya. Dia berbalik dan pakai trik lama yang sama untuk merayumu. Jujur saja sebagai seorang pria, aku malu padanya. Jadi begitu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu saya tidak akan berdebat denganmu, Nona mudahan. Bagaimanapun dia juga korban. Yi King ini terkenal dengan catatan buruknya. Jika kita tidak menyingkirkannya, akan sulit meredakan kebencian di hati kita. Hari ini kau berlututlah dulu. Minta maaf padaku. Saya anggap itu sebagai amal baik. Dan membiarkanmu lolos. Berlutut dan minta maaf.
Aku bisa berlutut baiklah. Tapi kau tidak memiliki takdir untuk menanggungnya. Bajingan tak tahu malu. Kau, tunggu saja nanti. Ketika saya melapor kepada Dewa Langit Shiwei, saya akan membuat seluruh keluargamu mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana kalau begini? Tidak perlu kau bicara. Aku akan bicara sendiri dengan Dewa Langit Shiwei. Shiwei utusan ilahi Ola kenaikan naga. Muncul di hadapanku sekarang juga. Yang mulia ilahi vakum selama 2 tahun. Sekarang setelah dia bertindak, pasti karena Ju Chen telah mencapai titik krusial di mana ia harus ditertibkan. Shu Qin terletak di dataran tengah, dengan medan yang rumit dan mengakar kuat. Di atas ada mereka yang menyebut diri mereka tetua. 4 keluarga besar Tian Su Shou dan Wu, di bawah ada keluarga Li yang telah maju pesat dalam beberapa tahun terakhir. Yang mulia ilahi diam-diam menyelidiki 2 tahun, tapi mungkin sulit menembus dalamnya. Itu benar. Ju Chen yang sebelumnya kami abaikan, secara tak terduga menjadi bumerang bagi kami. Malah itu memupuk kekuatan lokal Ju Chen. Bagaimana mungkin aku tidak ingin menangkap mereka semua sekaligus? Mereka berkolusi bertahun-tahun. Sarang ular beludak. Benar-benar sulit untuk digoyahkan. Hanya keluarga Tian berani menantang yang mulia ilahi. Berkendara lebih cepat, kita harus tiba di tempat acara dalam waktu 3 menit. Baiklah, Kejayaan keluarga Tian di Shouchen berakhir hari ini. Yifkin. Aku rasa kamu bukan sopir taksi. Kamu seorang mahasiswa akting kan? Mengambil ponselmu dan memulai pertunjukan tunggal. Apakah ponselmu bahkan terisi daya? Apakah layar ponselmu bahkan menyala? Aku menasihatimu untuk menyingkir dan bersikaplah baik. Jangan sampai darah terciprat padamu, lalu pulang menangis kepada ayahmu. Kamu. Dengan semua tetua yang hadir di sini, aku tak akan rahasiakan apapun dari kalian. Keluarga Liku berniat memanfaatkan kesempatan ini dengan Dewa Langit Shiwei untuk menghadapi yang mulia ilahi kenaikan naga. Jika berhasil, keluarga Liku bisa naik ke surga dalam 1 langkah. Yekin berani buat masalah di sini hari ini. Keluarga Liku memiliki tanggung jawab. Bersama Pak Tua Tian menyingkirkan bajingan ini. Terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Pak Tua Tian, mari kita cepat manfaatkan dari Dewa Langit Shiwei yang belum tiba untuk berurusan dengan sampah ini, agar tidak merusak suasana perjamuan. Kau benar. Hari ini, siapa berani sentuh Ye King? Bahkan seujung jari pun jadi musuh keluarga Han Jing Beiku. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku, klan Hou Bichen, bersedia bersatu dengan Pak Tua Tian. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Grup Qian, memohon Pak Tua Tian bantu Shu Chen kami melenyapkan pengkhianat itu. Musnahkan Yikin. Musnahkan Yi Qing. Dukung Pak Tua Tian. Dukung Pak Tua Tian. Musnahkan Yikin. Musnahkan Yi Qing. Dukung Pak Tua Tian. Dukung Pak Tua Tian. Nona Han, apakah kau benar-benar berniat demi Yiking saja berlawan dengan keluarga dan pejabat Shuzhen dan menjadi musuh? Kalian semua. Ini masalah pribadiku. Jangan mempersulit seorang gadis muda. Ye King, mereka banyak dan kuat. Kau percaya padaku, sama seperti malam itu, saat kau menyerahkan dirimu padaku. Tentu saja. Semuanya jika kalian tidak bertindak sekarang. Kapan lagi? Dewa Langit Shiwei telah tiba. Perjamuan penyambutan Dewa Langit Shiwei. Selamat datang Dewa Langit Shiwei. Selamat datang Dewa Langit Shiwei. Utusan ilahi Hei. Utusan ilahi Hei. Selamat datang Dewa Langit Shiwei di Shuzhen. Dewa Langit dan utusan ilahi pasti lelah setelah perjalanan. Saya Tian telah. Beraninya kau membuat masalah di wilayahku. Kau benar-benar kurang ajar. Yang mulia Tuan, kami terlambat. Kau datang tepat pada waktunya. Kami menunggumu menegakkan keadilan. Dewa Langit Anda pasti keliru. Pemuda ini adalah milik keluarga Lin. Menantu laki-laki serumah, belum bertunangan. Dia tidak berguna. Gigolo yang hidup dari merayu wanita. Hari ini dia juga menerobos perjamuan Anda dan menyebabkan keributan besar. Tetapi juga berani menghina dan meremehkan Anda dan utusan ilahi. Saya baru saja akan menanganinya untuk Anda, agar Anda tidak marah. Jadi kau adalah kepala keluarga Tian. Berarti aku harus berterima kasih padamu sepatutnya. Sejujurnya Dewa Langit, keluarga Tian Sai pernah ada di peringkat kenaikan naga. Keluarga terkemuka yang terkenal. Kita bisa dianggap sesama. Masalah kecil ini tidak layak disebutkan. Kalau begitu menurutmu, bagaimana kami harus menangani Yi Qing? Minimal dia harus bersujud minta ampun kepada semua yang hadir, lalu memotong tangan dan kakinya sendiri untuk menunjukkan penyesalan.
dan diusir dari Shuchen sebagai peringatan bagi yang lain. Bagus. Kalau begitu, mengapa kau tidak cepat bersujud? Kau apa yang kau katakan aku? Bukankah kau baru saja mengatakannya sendiri? Pertama bersujud lalu potong tangan dan kaki, dan diusir dari Jucheng. Aku sedang berbicara tentang Yi Qin. Menentang Tuan Yi. Berarti menentang seluruh olah kenaikan naga. Siapa yang berani membangkang? Yi Qing, kapan dia terlibat dengan olah kenaikan naga dan membentuk koneksi? Tuan Hai, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Anda adalah milik Shuchen, Dewa Pelindung. Tolong cepat bujuk Dewa Langit Ziwei. Dewa Pelindung. He Haiping ditunjuk pribadi oleh Aula Kenaikan Naga sebagai Dewa Pelindung Rakyat Jelata Shuchen, bukan Dewa Pelindungmu. Se Haiping, apakah ini Shuchen yang telah kau dengan tekun pimpin selama bertahun-tahun? Tuan, nasihat Anda sangat berharga. Saya Hai akan menangani masalah ini secara pribadi. Saya bersedia menebus kesalahan. Keluarga Tian dari Shucheng memaksa orang untuk bekerja berlebihan demi keuntungan mereka sendiri, menindas mereka dengan kekuasaan, mengganggu ketertiban sosial selama-lama. Mulai hari ini, kami akan mengembalikan aset dari mereka, menyita semua aset keluarga Tian, dan mengusir kepala keluarga dari kota. Siapapun yang keberatan akan menjadi musuh Aula Kenaikan Naga. Tuan Hai, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya salah. Saya bisa meminta maaf kepada Tuan Ye. Tolong ampuni saya. Keluarga Tian sudah tahu. Tuan Hai. Tuan Hai, tolong ampuni saya. Tolong ampuni saya. Yi Qin. Ini semua Yi Qin. Tuan Muda Li, apa yang kau katakan? Ini semua Yi Qin. Dewa Langit, Anda pasti sudah tertipu oleh tipuan anak ini. Baik Anda maupun Tuan Hai telah ditipu olehnya. Dia benar-benar pembohong. Dan yang paling dia kuasai adalah rayuan. Beraninya kau? Saya tidak membicarakan Anda. Menghina Tuan Yi akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat. Yi Qing, apa sebenarnya hubunganmu dengan olah kenaikan naga? Dan apa hubunganmu denganku? Mengapa aku harus menjawabmu? Kalau kau andalkan dirimu sendiri untuk mendapatkan rasa hormat dan kekuasaan ini, mengapa kau tutupi sampai kini? Meninggalkanku di grup Lin untuk berjuang sendirian selama 2 tahun dan menolak untuk membantu? Aku menyembunyikan identitasku karena selama bertahun-tahun ini, dukunganku untuk grup Lin tidak pernah berhenti. Setiap pesanan grup Lin, setiap investasi, adalah aku yang membantu secara rahasia. Kebohongan yang canggung ini, kenapa kau pikir aku akan percaya? Tapi jika kau mengandalkan itu, metode licik untuk naik ke olah kenaikan naga, itu benar-benar bukan urusanku. Aku hanya jijik bahwa aku membesarkan pria seperti itu selama 2 tahun penuh. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara padanya seperti itu? Apa kau tahu dia adalah naga? Kau tak layak bicara pada Tuan Yi. Berlutut. Ye Tuan Ye. Ziwei, aku dengar Tuan Muda Li berkata bahwa kau memiliki hubungan dekat dengan keluarga Li dan ingin memilih keluarga Li ke peringkat kenaikan naga. Apakah ini benar? Soal penyusunan ulang peringkat kenaikan naga, selain Yang Mulia Ilahi kami, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk berpartisipasi. Adapun keluarga Li yang disebut-sebut ini, aku tak pernah dengar tentang mereka. Mereka terlalu membanggakan diri. Tuan Muda Li, kau sebaiknya berdoa agar kau bisa dimaafkan oleh Tuan Yi. Jika tidak, itu akan memengaruhi seluruh keluargamu. Menyulitkan berdiri di Jucheng. Tuan Yi, bagaimana seharusnya orang ini ditangani? Karena dia bersumpah untuk mati, berdiri sejajar dengan keluarga Tian. Maka, Yi Qing, aku tidak peduli apa metode tercela yang kau pakai membuat Dewa Langit Ziwei taat. Aku menasihatimu untuk tidak terlalu sombong. Bersikaplah lunak selagi bisa. Tuan Muda Li juga terpaksa oleh keadaan. Lin Su ke ini benar-benar memiliki standar ganda. Baru saja ketika Li Peng menindas orang, dia tidak begitu baik hati. Nona Lin, apakah ini berarti Yi Qing telah menempel pada Dewa Langit Ziwei? Dewa Langit Ziwei membela keadilan. Jangan omong jika tak mengerti. baiklah, jika itu aku tidak akan berbelas kasihan. Aku punya modal untuk sombong.
Tapi dia tidak. Yi Qing, kau mungkin berada di atas angin hari ini. Tapi apakah kau tidak pernah berpikir bahwa di masa depan kau juga akan memiliki hari di mana kau akan ditinggalkan? Keluarga Tian dan keluarga Li dengan fondasi berusia sahabat berdiri kokoh. Jika mereka ingin membalas dendam padamu nanti itu hanya masalah menit. Biarkan mereka mencoba kalau begitu. Apa yang terjadi pada mereka yang berani menantang olah kenaikan naga? Tidakkah kau ingin menyelamatkannya? Baiklah, aku akan memberimu pilihan. Entah keluarga Li dimusnahkan, atau selama 2 tahun terakhir, dukungan rahasiaku untuk grup Lin berlanjut. Atau kau dan aku memutuskan hubungan. Mulai sekarang, bergantung sepenuhnya pada yang disebut Li Peng yang bisa bertarung bersamamu untuk membawa grup Linmu ke puncaknya. Aku membiarkanmu memilih. Suika, jangan dengarkan omong kosongnya. Anda membawa grup Lin perlahan menuju posisinya kini. Itu semua adalah pencapaian Anda sendiri. Bersama bantuan keluarga Li saya mulai sekarang. Mengapa Anda khawatir tidak memiliki masa depan? Yi Qing itu. Dia hanyalah seorang yang tidak berguna yang bergantung pada wanita. Jangan pernah tertipu olehnya. Yi Qing, modalmu tidak lebih dari merangkak keluar dari satu tempat tidur wanita dan kemudian merangkak ke tempat tidur yang lain. Jika kau mengandalkan hal-hal ini untuk menjadi begitu agresif dan tanpa henti, maka selamat. Kau telah berhasil menyegarkan kembali tingkat rasa jijikku padamu. Lin Sulke, jangan membuatku terlihat sepertimu. Aku Yi Qing, mencapai posisi sekarang perlahan-lahan, mengandalkan tangan yang berlumuran darah musuh-musuhku. Aku sudah mengabdi padamu bertahun-tahun, dan kepada keluarga Linmu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi kau tidak bisa memfitnahku seperti ini. Cukup Yi Qing. Mengapa kau ingin menghapus usahaku? Lalu membuat prestasi sendiri dari nol? Apakah ini memuaskan kesombongan priamu? Atau kau hanya menikmati menipu dirimu sendiri? Karena kau tidak pernah memiliki sedikit pun kepercayaan padaku dari awal hingga akhir. Lalu apalagi yang perlu dikatakan? Siwei, apakah kau mengerti maksud Nona Lin? Tenang saja Tuan. Mulai sekarang olah kenaikan naga tidak akan memiliki urusan bisnis apapun atau kepentingan dengan grup Lin. Saya Lin Suka tidak pernah mengandalkan kekuatan apapun. Tidak akan pernah bergantung pada orang lain nanti. Aku akan memimpin grup Lin. Bangkit selangkah demi selangkah. Sedangkan kau akan semakin tenggelam. Aku sudah katakan semuanya. Aku sudah lakukan semua yang perlu. Hutang budiku kepada Tuan Tualin sekarang sudah lunas. Kau urus sendiri. Aku telah mengganggu perjamuanmu. Silakan lanjutkan. Yi Qing, aku masih ada yang ingin kukatakan. Aku datang khusus untukmu. Tunggu aku. Sudah pergi. Apakah Yang Mulia Ilahi mencoba untuk terus menyembunyikan identitasnya? Putri, Yi Qing itu, apakah dia benar-benar sekuat itu? Menurut apa yang baru saja kau katakan, apa yang akan terjadi pada grup Lin kita? Saya membenci Yi Qing ini. Dia tentu saja tidak menunggu Suika untuk bercerai ketika dia sudah terlibat dengan keluarga Han di Jinbei dan Dewa Langit Siwei. Kedua wanita bodoh ini benar-benar tergila-gila padanya. Dan dia sebenarnya berlagak di sini. Betapa lancangnya. Dia hidup dari wanita bajingan tercela. Kurasa tidak akan lama lagi sebelum mereka bosan padanya dan mengusirnya. Bukankah dia kemudian akan kembali berlari, memohon padamu, jika dia benar-benar kembali padamu? Suka, kau tidak boleh berhati lembut saat itu. Ayah dan aku sudah memperlihatkan kebajikan dan kebenaran paling luhur. Jika dia bersikeras memilih jalan ini, dia hanya bisa menuai apa yang dia tabur. Aku hanya tidak menyangka seorang pria bisa begitu tak tahu malu. Suika, percayalah padaku, dalam waktu kurang dari setahun, grup Lin di bawah upaya gabungan kita pasti akan mencapai puncaknya. Anda dan Yi Qing pada akhirnya orang dua dunia berbeda. Mengapa repot-repot dengannya, Kang? Memang, aku terlahir untuk menjadi burung yang melayang ke awan. Sedangkan dia hanyalah gumpalan lumpur yang tidak bisa ditolong. Yi Qing, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Yi Qing, tunggu aku. Nona Li, jika ada kata segera katakan. Seorang pria dan wanita sendirian
Tidak baik jika dilihat orang lain. Apa salahnya? Lagi pula tubuhku. Kamu sudah melihat seluruh diriku. Jangan sembarangan berkata begitu. Kau dari keluarga terkemuka. Apa yang tidak bisa dikatakan? Lagi pula kita akan segera menikah. Siapa yang menikahi siapa? Aku bertunangan denganmu. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah bercerai. Siapa yang memberitahumu aku sudah bercerai? Dan harus menikahimu? Dulu kau. Itu karena kemanusiaan aku. Baru saja kau demi aku berdebat dengan keluarga-keluarga bangsawan itu. Kita impas sekarang. Aku hanya membela kebenaran bukan? Aku lama menganggap sekelompok orang tua sombong yang sok ini menyebalkan. Mereka nekat panggilmu simpanan. Aku menantu tinggal di keluarga Lim. Mereka tidak salah tentang itu. Jika mau bergantung pada wanita, kamu sudah ambil kesempatan untuk menempel. Keluarga Han Jingbi yang berkuasa. Jangan kira aku tidak tahu. Meskipun aku tidak tahu identitas aslimu, tapi karena kamu berniat menyembunyikannya, aku tidak akan memaksamu. Kau gadis kecil. Cukup nakal dan cerdas. Tidak seperti ayahmu yang keras kepala. Sama sekali tidak. Kamu kenal ayahku. Tuan Han Jiazong dari Jingbei. Siapa yang tidak mengenalnya? Nona, mobilnya sudah tiba. Ayo pergi tunanganku. Kita mau kemana? Untuk bertemu orang tuaku. Untuk membicarakan pernikahan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa hubungannya denganmu? Aku mantan istrinya. Jadi kamu tahu kamu adalah mantan istrinya. Aku benar-benar meremehkanmu Yiking. Di permukaan lemah dan tidak kompeten. Mengandalkan 3.000 yuan yang kuberikan padamu setiap bulan. Hanya untuk membeli makanan. Tapi diam-diam berhubungan dengan satu pendukung kuat demi pendukung kuat lainnya. Untuk melawan pertempuranmu. Itu benar-benar membuatku jijik. Kau benar-benar. Lim Sulke. Dari awal hingga akhir. Apakah kau tanya kebenarannya padaku? Lipang memancing dengan kata-kata. Dan kau percaya omong kosongnya. Kau menempatkan hubungan kita dalam posisi paling kotor, paling tercela. Sekarang aku percaya. Mungkin kita tidak pernah benar-benar saling memahami. Ya, memang benar aku tidak cukup memahamimu. Aku hanya melihat kelemahan dan ketidakmampuanmu. Kebohonganmu yang tak ada habisnya. Dan gagal melihat hatimu yang sangat sombong. Dan metode menjijikan. Yiching, dulu aku hanya berpikir, kau adalah pria yang tidak kompeten. Sekarang aku berpikir, kau bahkan bukan seorang pria. Katakan apapun yang kau mau. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kau. Lepaskan aku. Nona Lin. Aku sudah terlalu lama menoleransimu. 2 tahun sebagai suami istri. Kamu dengan nyaman menikmati. Yaking telaten urus pekerjaan rumah. Bekerja mati-matian untukmu. Kau benci dia karena tak berambisi. Sebab tak mampu lindungi dari angin hujan. Sempuamu berdentang begitu keras. Sampai semua orang di Shucheng mendengarnya. Aku mencari uang di luar untuk menghidupinya. Itulah yang seharusnya dia lakukan. Jadi Yaking sama sekali tidak punya keluhan. Dan yang dia dapatkan sebagai balasan adalah kecurigaan dan penindasanmu yang keji. Kau tahu dengan jelas di hatimu bahwa kau tidak punya bukti untuk membuktikan Yaking berbuat salah padamu. Tapi kau tidak bisa menerima kemampuan sejatinya. Sebuah fakta yang jauh lebih besar darimu. Kau sampai menggunakan metode seperti itu untuk meremehkan dan mempermalukannya. Aku benarkan. Nona Lin, kau bicara omong kosong jika dia tidak menggunakan metode lisik. Bisakah Dewa Langit Si Wei mendengarnya? Dan kau, dia hanyalah seorang menantu yang diusir. Mengapa kau begitu membelanya? Karena meskipun dia adalah sopir taksi yang rendah hati, dia tidak pernah tunduk pada nasib yang tidak adil atau menyerah. Kau dan orang-orang di dalam sana, masing-masing dari kalian mengaku sebagai jenius bisnis masyarakat kelas atas. Namun kalian mengabaikan keadilan dan kejujuran. Memimpin dunia kalian secara munafik. Serangkaian aturan standar. Kalian seperti badut yang memakai topeng di sebuah karnaval. Menjijikan. Tapi Yaking berbeda. Meskipun dia berada di tengah badai, dia masih dengan teguh menjunjung tinggi batinnya, keadilan dan kejujuran. Dia tidak pernah peduli tentang status identitasnya. Hanya apakah dia malu pada hatinya sendiri. Nona Lin, semua yang baru saja kau katakan, aku tidak setuju dengan. Tapi ada satu hal. Kau benar-benar tidak pernah memahaminya. Kalian semua. Cukup. Kau berani membentakku. Lim Su kedua tahun lalu. Karena wasiat ayahmu, kita dinikahkan secara pasif. Sekarang kau mau aku tinggalkan keluarga Lim. Baiklah, aku setuju. Tapi entah kau percaya atau tidak, bantuanku kepada grup Lim jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Karena kau tidak menyesalinya, baiklah. Mulai sekarang, aku akan secara resmi menghentikan
semua bantuan kepada grup Lin. Mulai sekarang kau berdiri sendiri. Untuk menopang keluarga Lin. Melayani aku cuci kaki pakaian dan masak. Itu juga dianggap bantuanmu. Mulai sekarang tanpamu beban ini, aku Lin Su tidak akan memiliki hambatan apapun. Dan hanya akan melambung tinggi. Sedangkan untukmu, aku berharap pernikahan kalian bahagia lama. Terima kasih, karena telah membelaku barusan. Gadis kecil itu memang sudah cukup dewasa. Kau bicara seolah-olah kau pernah melihatku saat aku masih kecil. Paman, Aku dengar kau telah menyumbang kepada lebih dari 200 mahasiswa miskin untuk menyelesaikan studi mereka. Di usia ini, bisa tenang dan melakukan hal-hal seperti itu. Masa depan cerah. ayahku berkata, semua kekayaan di masyarakat berasal dari rakyat jelata. Dan seharusnya digunakan untuk rakyat jelata. Dengan kemampuanku saat ini, meskipun aku tidak bisa berbuat banyak, aku hanya bisa mengurus anak-anak yang mencari pendidikan sampai dewasa. Tapi di masa depan, di mana dia? Ye King. Gadis kecil ini tidak bisa diremehkan. Yang mulia ilahi mengenai keluarga Lin. Suruh seseorang mengawasi mereka. Bagaimanapun juga itu adalah Tuan Tua Lin. Jerih payah hidupnya. Setidaknya aku harus membantunya. Menyelamatkan grup Lin. Dimengerti. Saya akan antar Anda pulang dulu. Yang mulia ilahi, gadis kecil dari keluarga Han itu mengikutimu ke sini. Dia ada di luar pintu. Keluarga Han. Han Jiazong. Si Wei. Kau sudah bersamaku paling lama. Kau tahu mengapa aku mendirikan peringkat kenaikan naga? Untuk mendistribusikan kekuasaan dan menstabilkan benua 8 penjuru. Kekuatan apa yang kumiliki? Itu hanya berdasarkan kepercayaan semua orang. Dulu, aku memimpin para prajurit. Butuh waktu 8 tahun penuh. Untuk mengusir musuh asing. Dan mempertahankan wilayah kita. Dari awal 40.000 saudara. Sampai tinggal Tuan Tuahan yang bersamaku. 40.000 prajurit. Begitu saja tetap berada di tepi Sungai Barat. Saat itu, aku menerima pujian dan penghargaan. Di atas 10.000 orang. Negara dalam damai. Banyak masa-masa damai dan tenang. Menantiku. Namun aku tidak tahu harus kemana. Aku selalu merasa aku harus melakukan sesuatu. Semua orang berpikir aku khawatir tanpa alasan. Hanya Tuan Tuahan yang mengerti. Dia titipkan keluarganya menjagaku setengah tahun. Sementara dia pergi jauh. Mempelajari kekuasaan di berbagai daerah. Dan arus bawah di balik kekuasaan itu. Membuktikan dugaanku. Setelah masalah eksternal terselesaikan, kekhawatiran internal menyusul. Saat itulah aku memutuskan untuk mendirikan peringkat kenaikan naga, menggunakan kekuatan dari yang terdaftar untuk mengendalikan berbagai faksi dan menstabilkan rakyat. Tapi yang mulia ilahi, mengapa aku belum pernah melihat nama Tuan Tuahan di peringkat kenaikan naga? Individu dan keluarga dalam daftar harus bertanggung jawab untuk melindungi rakyat di suatu wilayah. Sistem semacam ini dimaksudkan untuk penindasan. Adapun Tuan Tuahan, dia secara pribadi mengalami semua saudaranya tewas melindungi rumah dan negara, tubuh dan pikirannya milik tanah ini. Aku hanya ingin bertemu Ye King. Maukah kau mengizinkanku masuk? Oleh karena itu, hanya putri Tuan Tuahan bisa mewarisi warisannya. Terus-menerus bekerja untuk amal. Suruh dia masuk. Ya. Mencoba lolos dari genggaman Han Mengru. Itu tidak semudah itu. Nona Han pahlawan Tiongkok, apakah kau juga takut kesepian? Sama sekali tidak. Takut ada yang manfaatkan aku tidak di sini. Dan menindasmu. Para penindas penyalahguna kekuasaan. Kau tidak perlu terlalu peduli padaku. Menyelamatkanmu semalam karena insting. Walau laki tua pemulung di tepi jalan, aku akan tetap membantu. Oleh karena itu, kau tidak perlu, karena kebaikan ini, mengembangkan perasaan lain padaku. Apa kau mengerti? Suka bukan, karena kau selamatkan aku. Itulah
mengapa aku menyukaimu. Dan bahkan menyerahkan diriku sebagai balasan. Kau terlalu banyak membaca novel kan? Lalu, apa yang kau suka dariku? Karena aku terhubung dengan aula kenaikan naga. Apa kaitanmu dengan aula kenaikan naga? Apa hubungannya itu denganku? Aku menyukai dirimu orangnya. Apa peduliku dengan siapa kau terhubung? Kau selamatkan aku, tapi itu tak terkait. Aku kira kau mengikutiku untuk suatu tujuan. Itulah mengapa kau mengikutiku, bukan? Itu benar. Tujuanku adalah aku menyukaimu. Aku suka kau memperlakukan semua orang, tanpa sikap merendah maupun sombong, dan tidak terintimidasi oleh kekuasaan mereka, atau menggunakan sikap menjilat terhadap mereka. Sebenarnya, sebelum aku datang ke Sucheng, ayahku menceritakan sebuah kisah kepadaku. Ada seseorang seperti ini, tidak peduli apakah dia berada di lumpur, atau di atas awan. Dunia di matanya, selalu memiliki satu ketinggian saja, entah itu bunga aster kecil di pinggir jalan, atau mawar yang dirawat dengan hati-hati. Semuanya sama di matanya. Dia akan membantu mereka semua. Menurutku inilah yang membuat orang yang punya cinta besar. Ayahku berkata bahwa sepanjang hidupnya, dia hanya akan dengan sukarela mengikuti satu orang. Menurutku aku juga sudah menemukan orang yang ingin kujalani hidup bersamanya. Dan itu adalah kau, Yaking. Jika aku tahu lebih awal bahwa aku akan menarik pembuat onar kecil seperti itu, aku tak seharusnya menyelamatkanmu. Tidak, kau tidak akan. Kau menyelamatkanku waktu itu. Dan aku memang sangat berterima kasih padamu. Tapi terima kasih adalah terima kasih. Dan suka adalah suka. Siapa bilang membalas kebaikan? Perlukah penyerahan diri dalam pernikahan? Kalau begitu katakan padaku, jika dua orang tidak cocok, dan kau memaksakan mereka bersama, bukankah mereka hanya akan menjadi musuh? Lalu kebaikan ini, bagaimana kau berencana membalasnya? Ini sederhana. Pertama, apa yang kau butuhkan? Kedua, apa yang aku miliki? Tidak peduli yang mana dari dua ini yang kau pilih. Keduanya baik-baik saja. Tapi menurutku, balas kebaikan dengan mengajari memancing. Terkadang memberi terus-menerus. Tidak selalu menghasilkan rasa terima kasih. Tapi selama tujuannya tercapai, selama prosesnya, menggunakan beberapa cara yang tidak bisa dipahami orang biasa. Menurutku itu juga bisa diterima. Aku tidak menyangka. Aku tak sejelas pandangan seorang gadis untuk melihat hal-hal begitu jelas. Tidak mungkin. The film was translated and Ini narrated kontrak by yang aku M. negosiasikan sendiri. Bagaimana bisa mereka batalkan begitu saja? Presiden Lien, begitu berita menyebar bahwa mitra kami mengakhiri hubungan mereka dengan kami, saham kami anjlok. Tolong lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Lupakan tentang pencatatan di luar negeri. Dengan begini, perusahaan kami bahkan bisa bangkrut. Tidak mungkin. Selama Lin Suke ada di sini, grup Lin kami tidak akan pernah bangkrut. Presiden Lien, apakah Anda menyinggung seseorang? Tentu saja. Kau bisa pergi sekarang. Ya. Terlebih lagi, Anda masih memiliki saya, Suika. Tuan Mudali, aku masih ada pekerjaan. Mengapa kau tidak kembali dulu? Suika hadir untuk membantu Anda. Apakah Anda yakin ingin mengusir saya? Bantu aku. Saya sudah meyakinkan ayah saya. Untuk grup Lin Anda. Untuk menginvestasikan 1 miliar. Untuk membantu Anda bangkit kembali. Benarkah Tuan Mudali? Tentu saja, Suika. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tapi Anda juga tahu, Suika ini adalah 1 miliar penuh. Saya tidak masalah dengan itu. Untuk membantu Anda tanpa syarat. Benar, tapi bagaimana dengan ayah saya? Dia punya sedikit syarat kecil. Syarat apa? Syaratnya adalah untuk mengadakan rapat pemegang saham. Saya akan berinvestasi lewat akuisisi saham untuk berinvestasi di grup Lin. Ini mungkin tidak pantas, Tuan Mudali. Aku tidak akan menjual grup Lin. Apa yang Anda katakan, Suika? Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi saya pasti mengerti grup Lin. Pentingnya bagi Anda. Ini bukan menjual. Ini adalah berbagi. Saya hanya secara simbolis mengambil bagian kecil. Bahkan 1% dari saham. Cukup untuk jelaskan di ayah saya. Bagaimana mungkin saya membuat Anda menjual perusahaan kan? Benarkah? Tentu saja. Baiklah. Selama kau bisa membantuku menyelamatkan grup Lin, aku akan memberimu saham. Jangan khawatir.
Tuan muda, benarkah Anda akan keluarkan banyak uang hanya demi senyuman seorang wanita cantik? Apakah Anda bodoh atau saya yang bodoh? Lin Sueka itu, dia jauh di bawah modal kecil yang saya kencani beberapa hari yang lalu. Bagaimana kalau begitu? Jadi, dia bahkan tidak sepadan dengan waktu saya. Lalu apa tadi yang Anda bilang? Kalau begitu tuan muda ini, selama ini, telah mendekatinya selama setengah tahun. Bukankah tujuannya adalah dia? Grup Lin di belakangnya. Katakan bagaimana mungkin dia, vas bunga yang bodoh dan tidak kompeten, berhasil membawa grup Lin ke puncaknya saat ini. Entah dia memiliki pendukung yang kuat, yang mendukungnya. Atau kalau tidak, grup Lin ini sangat beruntung. Bagaimanapun juga, menghabiskan 1 miliar untuk mengakuisisi grup Lin-nya. Kesepakatan ini tidak rugi. Rencana yang luar biasa tuan muda. Sekarang Presiden Lee pasti akan lebih menghormati Anda. Ayah saya. Ketika saatnya tiba, saya akan membuatnya secara pribadi. Mengadakan perjamuan perayaan untuk saya. Saya ingin semua orang di kota tahu bahwa saya Li Peng bukanlah semacam generasi kedua orang kaya yang tidak berguna. Pada saat itu, saya akan menjadi presiden grup Lin. Itu tidak benar. Seharusnya disebut grup Li. Yang mulia ilahi, Lin Sui kepada pukul 2 siang ini sedang mengadakan rapat pemegang saham. Menurut penyelidikan saya, itu mungkin terkait dengan keluarga Li. Keluarga Li hanyalah pengembang properti. Beraninya mereka begitu berani melakukan penipuan komersial. Apa mereka tidak takut menimbulkan masalah? Litian kepala keluarga Li memulai sebagai penjual ikan. Dia naik pangkat dengan menikahi putri seorang bos game. Dia bertahap meraih kekuasaan. Kemudian bos ini dan putrinya meninggal berturut-turut. Litian secara alami mewarisi kekuasaan ayah mertuanya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka terlibat urusan legal dan ilegal. Aku sudah lama mengawasinya. Tapi orang ini sangat licik. Tanpa bukti yang jelas, aku tidak akan berani bertindak gegabah. Jadi, aku mengerti. Jangan takut pada ikan licik. Takut pada yang diam-diam berbuat besar. Ayo pergi. Hari ini, aku telah memanggil semua eksekutif senior dan pemegang saham ke sini. Aku ada pengumuman. Tuan Li Peng mewakili. Grup Peng Fei telah memutuskan untuk berinvestasi di grup Lin kita. berinvestasi. Kau bilang ini tidak mungkin kan? Aku khawatir ada tipuan di baliknya. Pembukuan grup Lin merugi jutaan. Aku rasa bahkan, jika grup Peng Fei turun tangan untuk membantu, itu tidak akan membuat perbedaan. Benar sekali. Ini adalah dunia bisnis. Bukan taman bermain romantis Nona Linmu. Kalian semua. Baiklah semuanya. Jangan terlalu gelisah. Saya Lipan bisa menyelamatkannya. Maka saya pasti bisa menyelamatkannya. Nah, aku percaya Tuan Li Peng. Mama, Benar sekali semuanya. Masalah-masalah grup Lin memang sulit dipecahkan. Tapi grup Peng Fei kami sangat optimis terhadap Sui Ke dan tentu saja juga sangat optimis terhadap grup Lin. Oleh karena itu, pada saat kritis bagi kelangsungan hidup grup ini, saya memutuskan untuk mengulurkan tangan, membantu menghidupkannya kembali. Saya putuskan investasi 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Sekarang kita selamat. Sekarang kita selamat. Bagus sekali. Ada harapan. Grup Peng Fei adalah merek besar yang kuat dan berpengaruh di Shuzhen. Dengan mereka sebagai dukungan kita, masih perlu khawatir grup Lin tidak memiliki perkembangan yang baik. Aku mendukung ini. Bagus. Bagus. Baiklah. Semuanya. Selain itu, saya punya satu hal lagi untuk diumumkan. Suika. Saya hanya menginvestasikan 1 miliar ini. Tanpa mengambil saham apapun. Tuan Muda Li, apa yang kau pikirkan? Tuan Muda Li, apa yang kau pikirkan? Sok merasa tidak pantas. Li Peng, bukankah kau bilang? Suika. Saya harap hubungan kita
Tidak ada sedikit pun kepentingan tersembunyi. Dengan begini Anda tidak akan lagi ragu. Anda melihat ketulusan saya sekarang bukan? Keadaan darurat mendadak Presiden Lee. Investasi harus dihentikan. Apa yang kamu lakukan di sini keluar? Presiden Lee, aku tahu bahwa untuk Nona Lin, kau akan mencurahkan isi hatimu. Tapi bagaimana kau bisa seperti ini? Menjelaskannya kepada Presiden Lee. Apa maksudmu dengan itu? Presiden Lee, kami awalnya meremehkan grup Linmu. Tapi tuan muda kami bersimpati padamu dan ingin membantumu. Itulah mengapa dia membujuk Presiden Lee kami untuk berinvestasi 1 miliar. Tapi 1 miliar ini bukan untuk mas kawin. Ini untuk saham. Jika tuan muda kami tidak mengembalikan perjanjian saham ini, dia takut akan diusir dari rumah. Belum tentu. Suka jangan berani-berani mendengarkan omong kosongnya. Kata-kata seorang pria adalah jaminannya. Saya bilang hadiahmu sama sekali tidak akan berubah. Kamu keluar. Paling buruk uang saya ini. Saya tidak akan menginvestasikannya, baiklah. Itu tidak bisa. Tuan muda Lee ini 1 miliar. Jika kau tidak berinvestasi, maka grup Lin kita akan benar-benar bangkrut. Tapi, Ya benar. Kau menyediakan uangnya, grup Lin menyediakan sahamnya. Ini secara inheren hanya benar dan pantas. Kecuali Presiden Lin hanya menonton tanpa daya saat perusahaan bangkrut. Kita semua akan hancur. Tepat sekali. tepat sekali. Ya, apa yang bisa dilakukan? Tepat sekali. Yang mulia ilahi, Anda menebak dengan benar. Aku menemukan bahwa grup Lin, defisit buku, disebabkan oleh Li Peng dan putranya. Mereka mungkin akan menargetkan grup Lin. Hanya pelanggaran kontrak oleh seorang mitra, mengakibatkan kerugian puluhan juta. Pasti ada seseorang yang mengatur dari balik layar. Pergi ke pihak keluarga Lee sekarang. Jangan biarkan rencana mereka berhasil. Ya, Tunggu. Pertama, bantu aku dengan sesuatu. Semua kesalahan adalah salah saya. Saya akan pergi. Li Peng, ini bukan salahmu. Itu benar. Pada akhirnya itu adalah kesalahan Yi Qing yang tidak berguna itu. Jika dia tidak memengaruhi Dewa Langit Si Wei dengan rayuan, bagaimana bisa mitra kita yang baik-baik saja tiba-tiba menghilang begitu saja? Untungnya Suke masih memiliki kau di sisinya. Kau sama sekali tidak boleh membuat Presiden Lee marah. Suka. Katakan padaku 1 miliar ini. Haruskah saya investasikan atau tidak? Aku akan memberimu 20% saham. Mari kita tanda tangani kontraknya. Suka. Ini benar-benar tidak adil bagimu. Jika bukan karena ayahku, saya akan menganggap 1 miliar ini sebagai Tidak adil. Apa yang tidak adil? Kesediaanmu untuk membantunya adalah keberuntungannya. Saham seharusnya sudah diberikan. Silakan duduk. tuan muda kontraknya. Dipesan oleh Presiden Lee. Suke, lihat ini. Para eksekutif yang terhormat, kalian semua tahu situasinya. Aku bekerja keras selama 2 tahun untuk membawa grup Lin go public. Selama periode ini, aku seorang diri mengamankan banyak pesanan dan mitra. Pada saat yang sama itu juga kelalaianku membiarkan serigala masuk ke dalam rumah yang membuat Yi Qing bisa membalas dendam padaku. Aku mengecewakan semua orang. Untungnya Tuan Muda Lee bersedia membantu kita. Perjanjian pengalihan saham ini. Apakah ada yang masih tidak setuju? Tentu saja tidak ada yang tidak setujukan. Jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Muda Lee akan memiliki 20% saham grup Lin. Menjadi pemegang saham terbesar selain diriku sendiri. Aku keberatan. Yi Qing, Yi Qing, letakkan itu. Perjanjian ini tidak bisa ditandatangani. kamu pikir kamu siapa? Sampai ikut campur urusan rahasia bisnis kami. Apa kamu bisa membaca? Lihat saja. Yi Qing, kurang puas buat masalah untukku.
Apa itu belum cukup? Apa yang kau lakukan di sini lagi? Aku tahu. Kau ditinggalkan oleh Dewa Langit Siwe. Dan sekarang kau kembali untuk menempel pada kaki Su ke kami. Kau bajingan tidak berguna. Su ke kami menganggapmu menjijikkan. Pergi dari sini sekarang. Dia tidak pernah berniat untuk berinvestasi padamu. Kalau kau ragu, suruh dia kirim uang sekarang. Lihat, apakah dia bisa menyediakan 1 miliar. Tuan Mudali, bagaimana kalau The film was kau transfer uangnya translated dulu baru and kita? narrated by M. Apa Media. kamu serius, Lin Suika? Aku bantu dengan seluruh hati. Dan hanya dengan satu kata dari anak ini, kamu meragukan saya sekarang. Apa kamu lupa bagaimana dia naik status sosial, lalu berbalik menindasmu? Baiklah, para pemegang saham yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Orang ini adalah orang yang diusir dari keluarga Lin. Menantu tinggal yang diusir. Yifkin. Dia baru saja menceraikan Suika. Dan segera setelah itu dia menempel pada sisi ranjang Dewa Langit Siwei. Semuanya itu adalah olah kenaikan naga. Sekarang dia sudah tidak disukai. Dan telah berbalik. Bergegas kembali untuk menjilat Suika lagi. Bukan begitu. Biar saya beritahu. Wanita dan kekayaan yang saya Li Pen inginkan. Kamu hanya pantas menonton. Seseorang dengan asal-usul rendahan sepertimu hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Ye King, kau harus segera pergi. Tinggal di sini hanya akan mempermalukanmu. Jangan berani-berani pergi. Aku tidak peduli apa yang kau inginkan. Kau tidak cukup pantas. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk melihat pamer kemesraan kalian. Aku di sini untuk memberitahumu. Orang ini tidak bisa dipercaya. Kau tidak bisa menyerahkan grup Lin kepadanya. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Yifkin, cepat tutup mulut kotormu itu. Lihat. Para wartawan sudah menyebarkan berita. Sekarang seluruh Shuqing tahu. Saya akan berinvestasi di grup Lin. Mungkinkah itu palsu? Bukankah ini taktik biasa ayah dan anak ini menampar seseorang lalu menawarkan imbalan manis? Trik kekanak-kanakan ini Sulke kau tidak akan percayakan. Ini adalah media terbesar dan paling berwenang di Jucheng. The film was Bagaimana mungkin ini palsu? and narrated by M. Media. Yi Ching, aku tak peduli niatmu baik atau tidak, atau untuk tujuan lain. Mulai sekarang kau tidak boleh ikut campur lagi dalam urusanku dan urusan grup Lin. Aku tidak ingin melihatmu lagi di masa depan. Tolong bersikaplah yang pantas. Putri, dia pasti di sini untuk uang. Lihatlah nadanya. Dia jelas mengancammu. Ya kamu mau uang kan? Kemarilah. Yifkin, jilat meja ini sampai bersih untuk tuan muda ini. Jika kamu melakukannya dengan baik, tuan muda ini akan memberimu hadiah berupa pekerjaan pembersih toilet. Saya akan memberimu 2.000 sebulan. Apakah itu cukup? Yifkin, lepaskan Yifkin. Aku punya sertifikat saham milik Tuan Besar Lin yang diwariskan kepadaku. 23% dari saham. Menurutmu aku punya hak untuk keberatan? Apa ini? Apa ini? 23% tidak mungkin. Benar Tuan Tua Lin menyerahkannya padanya. Benar Tuan Tua Lin menyerahkannya padanya. Apakah ada kesalahan di sini? Ini benar-benar di luar dugaan. Ya, Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar tulisan tangan ayahku. Dia benar-benar meninggalkan semua saham untukmu. Bukan untukku putrinya sendiri. kamu seseorang dari provinsi lain. Seorang sopir taksi. Kamu sangat beruntung menikah dengan keluarga Lin. Bagaimana mungkin Tuan Tua Lin mempercayai orang luar dan bahkan mentransfer saham kepadamu? Kenapa kami tidak tahu? Ini adalah wasiat terakhir Tuan Besar Lin. Tentu saja kau tidak akan tahu.
Terima kasih. Hari ini kau menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan membalas budimu. Katakan padaku keinginan apapun yang kau miliki. Aku Lin tidak punya permintaan lain. Aku punya istri di rumah. Dan seorang putra serta seorang putri. Jika memungkinkan, tolong lindungi mereka untukku. Aku bisa membuat mereka sangat kaya. Aku tidak bisa melakukan hal lain. Hanya 2 tahun. Putriku naif dan bangga. Jika grup Lin diserahkan padanya, dia mungkin tidak mampu. Aku akan memberimu grup Lin. Semua saham yang aku pegang. Kepadamu. Bantu dia jika diperlukan. Aku akan selamanya berterima kasih. Baiklah. Aku berjanji padamu. Tidak mungkin. Aku belum pernah melihat ini. Ini pasti dipalsukan olehmu. Ini palsu. Perjanjian ini sudah kubuatkan akta notarisnya. Itu fotokopi. Bahkan jika kau memakannya itu tidak masalah. Perjanjian pengalihan saham ini sebaiknya kau buatkan akta notarisnya supaya tak dipakai orang jahat untuk menjatuhkan MO. Ya, Di depanku. Sebaiknya kau kendalikan rencana-rencanamu yang tak terkatakan itu. Kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kamu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kata-kata orang mati, kau bisa bersaing denganku. Suika, aku ingat kau pernah memberitahuku saat itu, bahwa ketika ayahmu meninggal, hanya Ye King yang hadir. Bukan begitu? Sekarang sudah jelas. Ye King lah pelakunya. Lihat, sekarang sifat aslinya. Terungkap bukan? Ini tujuannya. tepat sekali. Pada saat itu ayahmu sakit, dan dialah yang mengirimnya ke rumah sakit. Dia nyaris tidak bisa bertahan hidup. Memaksa Su ke memasukkanmu ke keluarga Lin, dan meminta kami untuk melindungimu. Dia pasti diancam olehmu. Sekarang So bilang dia ingin menceraikanmu, dan kau mengincar grup ini lagi. Jika kau tidak sejahat itu, bagaimana semua ini bisa kebetulan? Tuan Besar Lin memang meninggal untuk menyelamatkanku. Tapi alasannya tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu. Aku bilang pun kau takkan percaya. Yang ingin kulakukan hanyalah membalas kebaikan Tuan Besar Lin karena telah menyelamatkan hidupku. Dan kau. Dan kalian semua. Tidak ada hubungannya dengan itu. Soka, masih saja percaya omong kosong itu. Dia adalah pembunuh yang membunuh ayahmu. Justru karena tidak mendengarkanku, Tuan Besar Lin akan mati sia-sia. Tuan Besar Lin sudah lama menduga bahwa kalian bukanlah pewaris yang cocok untuk. Itu sebabnya dia titipkan saham itu padaku untuk melindungi keluarganya dan grup. Jika bukan karena kalian sekarang berniat memberikan seluruh hasil usahanya di atas nampan perak, aku awalnya berniat untuk secara sukarela mengalihkan saham-saham itu kepada Suiko. Kau hanya berakting bicara banyak. Apa gunanya? Aku tidak peduli dengan notarisasi ini atau tidak. Selama kau tidak keluar dari pintu ini hari ini, saham-saham itu akan tetap menjadi milik Suika. Li Peng, apa yang kau lakukan? Terlalu percaya diri. Li Peng, beraninya kau? Keluarga Li yang kecil berani mengabaikan hukum, semena-mena mengatur hidup orang lain. Sepertinya aku harus menyebutkan ini kepada ayahku, serta memintanya menyelidiki sepenuhnya latar belakang keluarga Li. Menahan kau berlebihan. Aku hanya bercanda dengan Jikin. Jeti, hari ini kau di sini untuk memamerkan koneksi kuat barumu. Tujuanmu sudah tercapai, Jeti. Kau bisa pergi sekarang. Masalah yang menyangkut grup Lin kami bukan urusanmu. Nona Lin, Ye King ada untuk melindungimu. Grup Lin, jika hari ini kau menyetujui persyaratan Li Peng, besok kau akan diusir. Itu adalah pilihanku. Saya Lin suka bisa mengambil perusahaan yang tidak punya apa-apa, grup Lin, dan membuatnya go public. Aku juga bisa menariknya keluar dari kesulitan saat ini. Li Peng berinvestasi padaku karena dia menghargai kemampuanku. Ini bukan soal hubungan pribadi kita. Tidak seperti Yi Ting yang hanya bisa mengandalkan hubungan romantis untuk memoles reputasinya sendiri. Aku menjijikkan. Lin Sulker terlalu lama hidup sebagai gadis manja. Semakin naik seiring bertambahnya usia. Dia pria hidung belang yang bulan lalu masih terlibat skandal dengan seorang model muda, seorang playboy seperti dia. Karena dia menghargai kemampuanmu, tiba-tiba menjadi jenius investasi. Di lingkaran ini, kau sudah berkecimpung setidaknya selama 2 tahun. Walau mata tertutup, kau pasti tahu. Apakah itu mungkin? Suika, jangan dengarkan omong kosongnya. Model muda itu dan aku. Diam kau.
Dulu ketika Tuan Besar Lin tiba-tiba meninggal dunia, Grup Lin hanyalah perusahaan kecil dengan kurang dari 100 karyawan. Kau wanita muda lulusan baru, seorang pewaris manja, bahkan belum pernah ke pabrik. Pesanan yang membludak. Cukup angkat tangan dan tanda tangan. Apakah itu yang kau sebut usaha? Itu bukan pencapaian Suga, itu adalah koneksi Tuan Tualin kami yang terkumpul sepanjang hidupnya. Ini bukan urusanmu, kamu nggak ada gunanya. Tidak ada hubungan sedikit pun. Sekarang nyahlah dari pandanganku. Sebelumnya, karena menghormati Tuan Besar Lin, aku tidak ingin berdebat denganmu. Di permukaan aku bekerja tanpa lelah. Tapi diam-diam, aku selalu mendukung grup kalian. Pada akhirnya, yang kudapatkan adalah penghinaanmu yang tak ada habisnya. Dan pengkhianatan. Untungnya seseorang memberitahuku. Kebaikan itu harus dibalas dengan cara yang benar. Jika orang lain menghormati saya sejengkal, saya akan membalasnya sehasta. Tetapi jika seseorang menyinggung saya, jangan salahkan saya jika saya tak bisa berbelas kasih. Baiklah, kau tidak menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu aku tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Hari ini di depan semua pemegang saham, kau jelaskan dengan jelas kepada semua orang. Apakah kau yang diam-diam menghasut Dewa Langit Ziwei untuk membuat semua mitra mengakhiri kerjasama dengan kita? Ya, Yi Ching, aku sangat curiga kau mengalami skizofrenia. Suatu saat kau percaya diri menyombong tentang berapa banyak kekayaan yang kau bawa ke grup Lin. Dan saat berikutnya kau berusaha keras untuk menghancurkan semua usahaku. Jika kau ingin balas dendam, datanglah padaku sendiri, jangan melibatkan orang lain. Bahkan anjing tahu cara mengibaskan ekornya. Tapi Presiden Lin memelihara orang tak tahu berterima kasih, mengkhianati milikmu sendiri. Kau bajingan tak tahu diri membalas baik dengan jahat, dan masih berani mewarisi saham ketua lama aku benci. saya akan membuat Ziwei berhenti. Semua kerjasama dengan grup Lin. Itu semua saya lakukan karena mendengarkan Anda bukan. Bagaimana Anda masih belum puas? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu merusak kolaborasi ini? Kan Anda yang bilang dulu, untuk memutuskan hubungan dengan saya, tidak bergantung pada saya, dan mengandalkan kekuatan Anda sendiri, untuk mendaftarkan perusahaan Anda di luar negeri. Tapi kontrak-kontrak ini, itulah aku selama 2 tahun terakhir. Perjuangkan satu persatu. Semua orang bisa bersaksi. Baiklah, saya bantu Anda mengingatnya satu persatu. Bagaimana kolaborasi ini terjadi? Pada hari ke-8 setelah ayah meninggal, aku berhasil menjadi ketua grup Lin. Pada hari itu juga 2 mitra lama ayahku memperkenalkanku pada pameran investasi para penyelenggara. Kemudian aku berhasil memenangkan tender, membawa perusahaan 8 juta keuntungan. Kau pada waktu itu malas dan rakus sama sekali tidak. Waktu itu, menulis dokumen tender saja Anda tak bisa. Untuk penawaran, Anda mengunduh template dari internet dan menyerahkannya. Awalnya, Anda hanya coba peruntungan dan tanpa diduga memenangkan tender. Apakah Anda pikir itu kebetulan? Atau berkat ayah Anda ketika dia masih muda, yang bertemu mereka di bengkel mobil 2 taman lama? Jenius bisnis macam Apple. Dia hanya seorang gadis muda yang naif. Ini semua kebetulan. Setengah tahun yang lalu dia Setengah tahun yang lalu, dengan distributor asing, negosiasi pesanan ekspor, Anda bahkan tidak bisa menjawab. Volume produksi tahunan grup, harga satuan lebih tinggi dari pasar sebesar 20%. Apakah Anda pikir mereka menghargai kekuatan Anda, dan saat itu bernegosiasi dengan perbatasan pihak lain di tengah malam, ajak Anda karaoke dan membuat mabuk? Jika saya tidak muncul tepat waktu, Anda pasti sudah lama tertipu. Pabrik perusahaan di pinggiran ibu kota. Berapa kali cek dalam setahun? Berapa banyak departemen yang dimiliki grup? Apakah Anda tahu? Selain pesanan yang masuk tanpa paksaan, pernahkah Anda secara aktif mencari klien? Lin Suka keluarlah dari menara gadingmu. Anda sebenarnya rentan. Aku bilang seorang gadis muda. Gimana dia bisa tanggung jawab sebesar itu? Ya seperti kata pepatah, anak laki-laki mewarisi bisnis ayahnya. Lihat dia, dari mana dia mewarisi? Sedikit pun dari Tuan Tualin. hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Hak apa yang kau miliki untuk mempercayainya? Aku tidak percaya dia berbohong. Ini tidak benar. Nona Lin, yakin lakukan ini demi kebaikanmu, daripada menyanjung secara membabi buta. Sebaiknya kamu segera hadapi kenyataan. Jika Anda tidak percaya, hubungi kolaborator Anda dan tanyakan dan Anda akan tahu. Tidak penting. Suika, jangan pernah termakan tipu dayanya dan tertipu. Dia sengaja mencoba menekanmu untuk membuatmu lengah dan merebut asetmu. Dia hanya seorang sopir taksi. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan kekuatan di seluruh dunia? Dia hanya mencoba menipu dan mengakali kamu. Tepat sekali.
Itu benar. Bahkan jika aku tidak memiliki kemampuan, Yi Qing hanyalah seorang sopir yang hanya tahu bicara besar. Dia tidak punya hak untuk menghakimiku. Suinka, jangan biarkan si bodoh ini merusak rencana kita. Mari kita tanda tangani kontraknya. Kita bisa tanda tangan sekarang. Tapi Li Peng, Suinka, jangan ragu lagi. Tanda tangani ini. Dan 1 miliar akan ada di rekeningmu. Tanda tangani. apa yang terburu-buru? Kau manfaatkan ketidaktahuan Lin Suke tentang aturan bisnis. Ayah dan aku sudah berbisnis lebih dari 10 tahun. Dan aku belum pernah mendengar tentang menandatangani kontrak sebelum dana investasi tiba. Itu benar. Li Peng, bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Baiklah. Aku akan menelepon dan bertanya. Suinka, ayahku masih sedikit sibuk sekarang. Tapi aku jamin itu pasti akan masuk ke rekening dalam 10 menit. Tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu kita akan menunggu 10 menit lagi. Kau. Bukan tempatmu untuk bicara di sini. The film was translated and narrated by Suinka, M Media. apa sebenarnya maksudmu? Kau tidak percaya padaku. Dan kau bahkan membawa si bodoh ini untuk mempermalukanku. Jika kau tidak menginginkan investasi ini, ada banyak orang yang menunggu. Memohon kepada tuan muda ini untuk itu. Li Peng, bukan itu maksudku. Aku, Tuan Muda Li, tolong jangan marah. Bagaimana mungkin kami tidak mempercayaimu? Ini semua karena si pembuat onar itu ikut campur. Biar ku beritahu, jika kau berani merusak perbuatan baikku hari ini, aku akan memberitahu Lin Hao. Akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Selama dia tidak takut patah tangan dan kaki lumpuh, dia bisa mencoba. Ye Qing, kau tidak diterima di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Apakah Anda yakin tidak akan menyesal? Kalau kau berani jujur padanya. Kita lihat, apakah mereka dengar kamu, atau padaku. Yifkin, kau berulang kali mencoba menghentikan aku berinvestasi di grup Lin. Jadi sepertinya kau ingin campur tangan dan menyelamatkan grup Lin. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau aku memberikan kesempatan ini kepadanya? Kau bercanda. Baiklah. Saya akan menawarkan 10 miliar. 10 miliar. Apa kau yakin bukan 100 yuan? Ya 10 miliar. Yi Qing, bukankah masalah yang kau sebabkan padaku sudah cukup? Kumohon cari tempat lain. Untuk menyombongkan diri ya. Aku rasa kau dicampakkan oleh wanita kaya. Apa kau sudah gila? 100 yuan itu simpan saja untuk mendaftar di rumah sakit jiwa. Jangan gegabah buat dirimu malu. Ye Qing, 10 miliar agak terlalu banyak. Aku khawatir untuk saat ini. Aku tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu. Santai saja dan nikmati pertunjukannya. Jika kamu yakin hari ini bisa menghasilkan 10 miliar tidak. Jika kau bisa menghasilkan 100 juta, maka di depan semua orang, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Aku akan bersujud padamu 3 kali bagaimana? Anda tak layak jadi putra saya. Tetapi jika Anda berlutut di hadapan saya mungkin akan menerimanya dengan enggan. 10 miliar. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang harus kau rayu untuk mendapatkan itu. Apakah 3 hari cukup waktu bagimu? 3 menit. Investasikan 10 miliar di grup Lin. Segera dikreditkan ke rekening. Berhentilah berakting di sini. Tak ada yang sudi menonton penampilanmu. Keluar. Semua yang saya lakukan hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya hanya tidak ingin usaha seumur hidup Tuan Tua Lin diserahkan oleh Anda. Maka dari itu, Apapun yang saya lakukan, Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Presiden Lin, 10 miliar telah tiba di rekening perusahaan. Apa katamu? Benar-benar 10 miliar. Tidak buruk. Efisiensi kali ini cukup bagus. Yi Qing, apakah kamu mengatakan bahwa 10 miliar ini adalah olahmu? Apakah ada orang kedua di Shenzhen yang berani menginvestasikan begitu banyak uang di perusahaan yang baru berkembang? Uang sudah tiba. Perjanjian pengalihan kontrak. Bisakah itu diakhiri sekarang?
Batalkan apa? Tidak ada yang dibatalkan. Uang ini pasti berasal dari keluarga Li. Hanya saja si tidak berguna ini kebetulan menelepon dan membual padamu. Tuan muda Li satu-satunya yang peduli padamu. Awalnya 1 miliar. Lihat sekarang. Itu 10 miliar penuh. Li Peng, jadi 10 miliar ini ditransfer olehmu. Bagaimana itu bisa benar-benar ditransfer? Bagaimana asisten ini menangani masalah? Mereka bahkan menambahkan 0 ekstra. Sekarang kita celaka. Tentu saja, memangnya siapa lagi yang kau kira? Yi Qingxi tidak berguna itu. Hanya saja, Tuan muda Li benar-benar kaya dan berkuasa. Dia benar-benar milik grup Lin kami. Bintang keberuntungan dan dermawan besar. ya, seorang dermawan besar. Seorang dermawan besar. Orang-orang ini. Mereka tidak ada harapan. Ada apa ini? Bukankah kita sepakat 1 miliar? Bagaimana bisa menjadi 10 miliar? Saya juga tidak tahu Tuan Muda. Bukankah kita sudah sepakat? Tidak transfer, tapi dapat gratis. Saya kira itu Anda. Siapa yang akan mencari cara supaya mereka mengembalikan padaku? Saya akan memberi Anda kesempatan. Katakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku memperingatkanmu Yi Qing. Jangan hancurkan rencanaku. Di Shucheng, jika aku ingin seseorang menghilang, itu sangat mudah. Jika kau ingin hidup, maka tundukkan kepalamu dan patuh bersembunyi. Sangat arogan. Sepertinya rumor tentang proyek konstruksi milik keluarga Li, di mana puluhan pekerja meninggal atau terluka. Keluhan tak berbuah hasil. Apakah nyawa rakyat jelata yang rendah pun dihitung? Paling-paling kita akan mencari beberapa orang untuk menakut-nakuti keluarga mereka. Mereka bakal takut membuat masalah lagi. Kamu sama seperti mereka. Terlahir menjadi anjing yang diinjak kakiku. Jadi kecelakaan besar. Setahun yang lalu itu buatan manusia. Apa buatan manusia? Jangan bicara omong kosong. Atau Anda akan mencari masalah sendiri. Itu tak akan sebabkan masalah besar. Jadi kenapa kalau keluarga Liku yang melakukannya? Aku ingin lihat siapa yang berani menolak. Ayahku kuasai dunia bawah dan dunia sang. Kekuasaannya sangat besar. Di Shucheng, keluarga Liku adalah surga itu sendiri. Tidak ada yang berani menentang surga. Li Peng, apakah kamu gila? Kau tak takut aku bilang ke ayahku? Silakan beritahu dia. Apa kamu pikir aku takut padamu? Jingbei jauh dari jangkauan kaisar. Bahkan jika kamu benar-benar membantu orang-orang itu mendapatkan keadilan, itu paling soal keluarkan uang saja. Begitu kamu meninggalkan Shucheng, ini akan tetap menjadi wilayah keluarga Liku. Baiklah, tak ada yang berani sentuh keluarga Li Anda. Kalau begitu biarkan saya yang berurusan dengan kalian para bajingan. Bawa patriark keluarga Li untuk segera mengakui dosanya di hadapan saya. Jika kamu ingin mati, katakan saja nak. Ayahku. Apakah dia bisa kamu perintah sesuka hati? Jangan bilang kamu hanya membual nak. Bahkan jika kamu hari ini benar-benar berhasil memanggil ayahku, itu tetap tidak akan mengubah hasil hari ini. Kalau begitu kita harus lihat seberapa tangguh sebenarnya hidup ayahmu. Beberapa warga keras kepala di barat itu sudah dibereskan. Dijamin tidak ada jejak yang tersisa, yakinlah. Undangan untuk Dewa Langit Ziwei. Sudahkah kita menerima balasan? Tidak. Kabarnya Dewa Langit Ziwei telah tiba di Shucheng. Untuk menggambar ulang peringkat kenaikan naga, keluarga Li saya telah berusaha keras. Tetapi di depan para bangsawan itu, kita hanyalah orang kaya baru. Selama kita merebut kesempatan ini dan kembali masuk peringkat kenaikan naga, saya akan membuat para keturunan bangsawan itu semua memanggil saya ayam. Li Tian, di mana kau? Dewa Langit Ziwei, Anda di sini untuk mengajak saya melihat. Li Tian, kau sudah sombong begitu lama. Sudah saatnya kau ditangani dengan benar. Bukankah kau ingin bertemu yang mulia ilahi? Ayo pergi. Dewa Langit Ziwei, aku memberitahumu. Bahkan jika kamu didukung keluarga Han, aku masih bisa membuatmu seperti para pekerja migran itu, mati tanpa tahu bagaimana kamu mati. Anda pasti ingat perbuatan jahat yang Anda lakukan satu persatu. Jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Han Jiazong menyapa yang mulia ilahi. Mohon cepat bangkit. Tidak perlu formalitas seperti itu di antara kita. 2 tahun terakhir ini, setelah mendengar kabar kamu diburu, aku diam-diam telah mengirim orang untuk mencarimu. Identitasmu. Tidak ada seorang pun di keluarga Han selain aku yang tahu, yakinlah. The film was Sejak translated pertempuran and Sungai Barat, narrated by Anda keluar dari Media. urusan peringkat kenaikan naga.
Fokus pada bisnis untuk rakyat biasa dan amal. Memang sulit bagi kita untuk bertemu. Sekarang kekacauan di isu Cheng ini telah menarik Anda ke dalamnya juga. Saya harap ini bukan hal yang buruk. Aku sudah lama mendengar tentang api Shucheng ini. Justru karena inilah, aku menyetujui Mengrou datang ke sini untuk mendukung siswa miskin. Pertama, untuk membantu sebanyak mungkin. Kedua, untuk membantuku mengumpulkan informasi. Sekarang setelah kamu muncul, aku berasumsi kamu sudah punya rencana. Jika kamu membutuhkan bantuanku, tolong bicara langsung. Kalau begitu saya akan langsung saja Tuan Tuhan. Saya mau bangun lagi peringkat kenaikan naga di Shoucheng. Namun sebelum itu, tidak nyaman bagi saya untuk menunjukkan diri. Bisakah Anda bantu saya mengawasi semuanya? Han Jiazong menerima perintah. Perintah apa Tuan Tuhan? Ini bukan medan perang Sungai Barat. Saya meminta bantuan Anda. Justru saya yang berterima kasih. Tuan, sebenarnya ada satu hal lagi yang inginku. Bicaralah. Mengeluh gadis muda ini sedang dalam fase pemberontak dan impulsifnya. Wajar jika dia naksir padamu. Tolong serahkan dia padaku. Aku akan memastikan dia tidak mengganggumu lagi. Kamu bisa tenang. Ayah apapun yang kau miliki hadapi aku, jangan mempersulitnya. Omong kosong. Mata mana yang melihat bahwa ayah mempersulitnya? Katakanlah apa saja yang kau mau di hadapanku. Ayah aku mengundangmu ke sini untuk membantuku mengejarnya, bukan untuk mempermalukannya. Mempermalukan. Saya hanyalah seorang sopir taksi. Wajar jika ayahmu tidak menyukai saya. Ye King, kau salah paham. Ayahku bukan orang seperti itu. Ayahku mengajariku sejak kecil, baik itu berteman atau dalam bisnis. Tidak menilai orang dari status mereka, tetapi untuk menilai karakter mereka dari perilaku mereka. Meskipun kau seorang sopir itu benar, kau tidak pernah, karena kau seorang sopir, merasa rendah diri. Jadi, mengapa aku harus meremehkanmu? Kamu adalah putri tertua keluarga Han. Kamu mengikuti anak laki-laki miskin ini, melarat dan dicemooh orang lain. Bisakah kamu menanggungnya? Taman kedua, mengapa menurutmu menjadi miskin akan menyebabkan dicemooh atau diremehkan? Ketika dua orang saling mencintai, mereka harus saling mendukung dan maju bersama. Memang Ye King adalah sopir, tapi itu tidak berarti dia akan seperti ini seumur hidupnya. Aku adalah putri sulung keluarga Han. Jadi kenapa? Ye King sama sekali tidak peduli tentang itu. Sebaliknya dia memiliki integritas dan ketahanan yang aku kagumi. Tak masalah jika dia jadi sopir nanti, atau yang lainnya. Kita akan maju bersama. Inilah orangnya yang ingin aku cintai. Putriku, pernikahan ini. Saya setuju dengan pernikahan ini. Awalnya saya kira kau sama seperti saya. Salah mengira rasa terima kasih sebagai cinta. Mengejar saya, hanyalah seorang gadis muda yang tak paham isi hatinya. Sekarang saya sadar, sayalah yang tidak mau menghadapi hati saya sendiri secara langsung. Meskipun saya beberapa tahun lebih tua. Namun, saya tidak sebaik gadis muda seperti Anda. Dalam hal berani dan terus terang. Akui saja ya King, kau sudah menyukaiku sejak lama. Kamu ini apa? Kata ingin makan daging angsa. Bagus, luar biasa. Kakak, kamu belum gila kan? Kamu benar-benar membiarkan Mengrou menikahi si tidak berguna ini. Di satu sisi, adalah putriku. Di sisi lain, ada pemuda yang berbakat. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Aku menyetujui pernikahan kalian. Bagaimana kalau besok? Atau lusa untuk pernikahannya? Kakak, kamu pasti bisa menjodohkan gadis itu dengan keluarga lain. Membawa keluarga Han ke level yang lebih tinggi. Namun kamu bersikeras main-main dengannya. Menikahi seorang sopir yang tidak berguna. Han Jiazong pasti sudah gila. Tuan kedua, nikahnya nona tertua dengan keluarga Wu Jingbei diatur olehmu secara pribadi. Kepala keluarga sudah tidak senang dengan masalah ini. Menurutku dia hanya ingin menggunakan alasan untuk menyingkirkanmu. Dia cari orang lemah untuk menutupi segalanya, agar dia bisa secara sah meninggalkan warisan keluarga pada putri kandungnya. Dia bermimpi. Aku tuan kedua keluarga Han masih di sini. Beraninya dia. Keluarga Han telah lama memegang kekuasaan dan prestis tinggi. Tapi secara internal bahkan tidak sebaik keluarga kaya. Dia mengambil semua uang untuk melakukan amal tidak berguna apa. Jika keluarga Han diserahkan padaku, itu pasti sudah makmur sejak lama. Tuan kedua, menurut pendapatku, menikahi sopir itu belum tentu hal yang buruk. Apakah kamu mengatakan, selama kita memanfaatkan ini, kesalahan menantu yang tidak berguna ini, pada kesempatan yang tepat, menggunakan ini untuk membuat masalah dan merusak reputasi tuan tertua, lalu siapa yang masih akan menghormatinya? Pada saat ini, bagus sekali jika kamu maju dan kuasai keluarga Han. Itu akan sempurna. Pergi selidiki Yikin secara menyeluruh untukku.
Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Apakah ada? Tidak. Tidak masalah sama sekali. Kenapa aku merasa? Sepertinya kalian sudah kenal lama ya? Tuan kedua kami menemukan, Ye King ini sebenarnya sudah bercerai. Dia awalnya dari provinsi lain, dan berakhir di Shenzhen, menikah dengan keluarga Lin. Setelah itu dia bekerja sebagai sopir taksi. Dia adalah pria simpanan yang terkenal. Di rumah, dia tidak disukai oleh ibu mertuanya, atau istrinya. Di luar dia, hanyalah seorang penakut yang tidak berguna. Kemudian nona muda keluarga Lin, entah bagaimana, mengusirnya dari keluarga Lin. Saat itulah dia menempel pada nona muda kami. Kakak, kamu benar-benar punya rencana yang cerdik. Pria simpanan mudah dikendalikan. Aku akan membuatmu menyesali ini. Ini adalah mantan istrinya Lin Suke. Menemukannya akan sangat berguna. Ya. Kakak, kamu yang tidak baik duluan. Jadi jangan salahkan aku karena tidak adil. Lin Suke, apa kamu mau ibumu marah sampai mati? Mengapa kamu menghentikan kartu kami? Bagaimana aku dan kakakmu harus hidup? Katakan padaku kamu. Tepat sekali. Grup Lin bukan hanya milikmu, dan kamu menyembunyikan uangnya. Kamu ingin ibumu kelaparan, dan kakakmu sampai mati. Ibu, aku tidak menghentikan kartu-kartu ini. Bukan hanya kartu-kartumu. Seluruh rekening perusahaan telah dibekukan oleh bank. Apa? Tidak mungkin. Ye King itu, bukankah dia memberimu 10 miliar? Setelah menutupi defisit dengan 10 miliar, hampir tidak ada yang tersisa. Utang dari pembangunan pabrik, dan gaji para pekerja. Ada juga biaya penalti. Kalian berdua boros uang seharian. Berapa banyak uang pun tidak cukup. Sekarang tidak ada seorang pun yang mau bekerja sama dengan kita lagi. Perusahaan hanya boros uang tanpa hasil. Jika ini terus berlanjut, bank akan menyita semua rumah. Ibu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ye King punya uang. Aku akan pergi meminta pada Ye King. Kamu tidak boleh pergi. Bisakah dia memberimu 10 miliar lagi? Tidak bisakah dia memberimu 10 miliar lagi? Kamu pergi memohon padanya. Jika kamu pergi itu pasti akan berhasil. Ibu, Yi Qing bisa menyamar jati yang mulia ilahi. Dia mampu melakukan hal-hal seperti itu. Dia pasti akan melibatkan kita di masa depan. Saat ini, kamu menyuruhku untuk mendekatinya. Apakah kamu gila atau aku The yang film gila? was Yi translated Qing tidak mungkin. and narrated Kalau by begitu pindah ke Wang Antonia. Qing dan Li Qing. Di Jucheng ini, ada begitu banyak pria kaya dan berkuasa. Kamu sangat cantik. Mereka pasti mau kasih uang untukmu. So, kedengarkan ibumu. Ibu, dengarkan apa yang kamu katakan. Kamu gila. Halo, Nona Lin senang bertemu denganmu. Saya dari keluarga Han Jingbei. Han Jial. Anda adalah yang mulia ilahi kenaikan naga. Jenderal ilahi nomor 1 di dunia. Adik laki-laki Han Jiazong. Han Jiazong adalah kakak laki-lakiku. kamu datang menemuiku tentang apa? Mantan suamimu Ye King akan menikahi cucu keponakanku, Han Mengrou. Nona Lin, Anda belum tahu kan? Apa? Aku tahu si tidak berguna itu telah menemukan koneksi kuat lainnya. Kita sudah bercerai. Urusannya tidak ada hubungannya denganku. Sejauh yang saya tahu, mereka sudah terlibat. Bahkan sebelum Anda bercerai. Nona Lin tak terlintas untuk membalasnya. Aku nyaris tak bisa lindungi diri sendiri. Bagaimana aku bisa balas dendam? Membalas dendam membantu dirimu. Membantu diriku sendiri. Tepat sekali. Jika Anda mengacaukan rencana mereka, keluarga Han kemudian akan menjadi pendukung grup Lin Anda. Kal, dengan keluarga Han membantu grup Lin kita tidak hanya akan melesat di Shenzhen. Semua bisnis di Jinbei akan menjadi milik kita. Tapi, Ada apa? Mungkinkah Nona Lin masih memiliki perasaan padanya? bagaimana mungkin? Saya kira Anda semua sudah mendengar. Segera, peringkat kenaikan naga akan mengadakan perjamuan evaluasi ulang di Shenzhen. Saat itu tidak hanya Shenzhen, tetapi bahkan keluarga-keluarga terkemuka dari seluruh penjuru negeri dan utusan ilahi dari Aula Kenaikan Naga
akan menghadiri perjamuan ini. Saat itu, grup Lin Anda bisa saja mengenal tokoh penting, dan keuntungan yang didapat akan lebih dari apa yang Anda dapatkan saat ini dalam setahun. Selama dia setuju padamu, undangan ini sekarang. Ini milik kita sekarang. Tentu saja, saya pribadi akan mengantar Anda masuk. Kakak, apa yang masih Anda ragukan? Ye King yang pertama kali menyakitimu. Dia membuat grup kita menderita begitu parah. Aku melakukan ini adalah kamu membalas. Meskipun kamu tidak memikirkan aku dan kakakmu, kamu masih harus memikirkan ayah. Ayah meninggalkan kita begitu cepat. Apakah kamu hanya akan melihat grup Lin runtuh begitu saja? Baiklah, aku berjanji padamu. Katakan padaku apa yang harus kulakukan, aku akan mendengarkanmu. Senang bekerja sama. Yang Mulia Ilahi, perjamuan sudah siap. Apakah Anda ingin masuk? Saya akan masuk. Jangan bergerak dulu. Saya takut menakuti Mengeru. Ye King, ayahku bersikeras aku menghadiri malam ini, yang disebut perjamuan kenaikan naga. Sangat membosankan. Maukah kau ikut denganku? Baiklah, kau duluan. Saya akan segera tiba di sana. Kali ini awan gelap di atas Shulchen harus diberantas sepenuhnya. Sesuai harapan skala perjamuan kenaikan naga, pameran megah ini. Kakak, lihat, 4 keluarga besar Dongchen, kepala keluarga mereka juga sudah tiba. Bukankah itu orang terkaya di Jianan? Han Jial memang benar. Cukup berhubungan dengan siapapun di sini. Keluarga kita bebas khawatir seumur hidup. Ibu, aku bukan salah satu fas cantik itu. Aku mengandalkan kekuatanku. Di perjamuan malam ini, aku ingin semua orang melihat bagaimana aku Lin suka akan merevitalisasi grup Lin. Yifkin, anak itu ternyata datang juga. Yifkin, kamu berani-beraninya muncul. Tidakkah kamu takut bahwa jika kamu datang, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah pergi? Hari ini, evaluasi ulang peringkat kenaikan naga. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menerima undangan? Bagiku Presiden Grup Lin, penipu berpura-pura jati yang mulia ilahi. Untuk muncul di acara yang sama, memang cukup tidak bisa dipercaya. Namun pertanyaan itu, seharusnya ditanyakan olehku kepadamu bukan? Hari itu kau benar-benar menipu kami, dan bahkan mengaku sebagai yang mulia ilahi. Jika olah kenaikan naga tidak merilis berita, bahwa keberadaan yang mulia ilahi tidak diketahui, sampai hari ini kau biarkan kami dalam kegelapan. Pikirkan apapun yang kau mau, tapi saya peringatkan kau. Sebaiknya jangan membuat masalah hari ini. Kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Mau pergi? Kecuali kamu memberikan keluarga Lin kami sebuah sembah sujud dan permintaan maaf. Membuat saya meminta maaf. Apa kau pantas jika saya tidak membantu hari itu? Grup Lin pasti sudah jatuh ke tangan orang lain sejak lama. Kau dan keluarga Linmu Kamu pasti sudah hidup di jalanan sejak lama. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memerintah saya? Kamu Yi Qing yang tidak tahu berterima kasih. Kamu memanfaatkan IPO Grup Lin. Menyamar yang mulia ilahi datang buat onar. Kamu menipu semua pemegang saham, menggunakan reputasi suka, mengancam kami untuk mencairkan uang 10 miliar untukmu dari saham perusahaan. Pemerasan dan pemerasanmu gagal. Jadi kamu mengamuk karena dipermalukan, mengejar kami sampai ke sini. Niat jahat apa yang kamu miliki? Bukankah ini menantu baik keluarga Han? Dengan postur seekor semut, masih mencoba menggoyangkan pohon. Konyol. Grup Lin adalah teladan integritas bisnis. Aku tidak pernah berpikir itu akan dihancurkan oleh seorang penipu, dan hancur dalam sekejap. Sungguh disayangkan. Keluarga Lin sangat marah. Aku bisa mengerti itu. Keluarga Han dari Jingbei. Sejak kapan mereka ikut urus Shulchen? Patriark Han jauh dari kejar ketenaran dan kekayaan. Saya tidak sangka tuan muda kedua Han juga akan tertarik pada penipuan semacam ini. Tidak heran Patriark Han tidak mau mempercayakan urusan Jingbei kepadamu.
Silakan pamerkan kefasihanmu. Masalah ini, karena aku Han Jial tahu tentang ini, maka aku harus campur tangan. Cepat minta maaf kepada keluarga Lin untuk menyelamatkan dirimu dari pukulan. Kalau tidak, Kembalilah ke JNJBINmu. Menjadi tuan muda keduamu yang sia-sia. Kau tidak berhak ikut campur urusan saya. Yifkin, ini Jingbei, orang-orang keluarga Han. Beraninya kamu berbicara begitu sombong. Awalnya saya kira Anda hanya serakah tak terpuaskan. Sekarang tampaknya Anda tidak hanya jahat, tetapi juga sangat bodoh. Mengucapkan satu kata lagi padamu, saya merasa terlalu berisik. Kamu, Lin Sulke, Anda satu-satunya yang normal di keluarga Anda. Kebenaran masalahnya, apa The film sebenarnya was itu? translated Anda paling tahu and di hati Anda. narrated by M Media. kakak cepat bicara. Jalur kehidupan grup Lin ada di tanganmu. Nak suruh dia minta maaf. Kalau tidak keluarga Lin tidak akan pernah bangkit lagi. Lin Sulke, apa sebenarnya yang terjadi? Bicaralah. Dia menipu aset keluargaku, menghancurkan perusahaanku. Yi Ching, kau harus memberiku penjelasan hari ini. Kalau tidak, aku akan di depan olah kenaikan naga. Dan semua patriark mencari keadilan. Lin Sulke, bukankah Anda dengan benar menyatakan Anda akan mengandalkan dirimu sendiri untuk mencapai puncak bisnis? Tampaknya Anda tidak sih. Murni dan tanpa celah seperti yang Anda klaim. Begitu murni dan tanpa celah. Hanya sarang penjahat itu saja. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Untuk keluarga Lin, kau harus membayar harganya. Anak muda, kamu telah menghalangi jalan tuan keduamu. Ini yang kamu dapatkan. Aku akan segera memberitahumu. Rasa martabatmu dihancurkan. Penjaga, lutut anak ini terlalu kaku. Buat dia minta maaf. Bagaimana kamu bisa berdiri di sana? Berhenti. Omong kosong macam apa ini? Ini kamu. Caramu bersikap di luar, kakak. Aku kebetulan bertemu beberapa kenalan. Membela yang lemah dengan kata keadilan. Memang tuan tuahan, meskipun Ye King adalah menantumu, kau tidak bisa melindunginya. Dia menipu aset keluarga kami. 10 miliar. Dia menyamar sebagai yang mulia ilahi. Memakai wibawa rubah menakuti harimau. Semua orang tahu semua ini. Jika Dewa Langit Xioi tidak memberitahu, yang bilang yang mulia ilahi asli orang lain, dan keberadaannya tidak diketahui, maka aku pasti sudah tertipu oleh menantumu. Transfer sebesar itu, bisakah Anda menghapusnya hanya dengan menggerakkan bibir Anda? Abaikan dia yang menakut-nakuti. Tuan muda keduahan berkata, dia sudah menangani semuanya. Dulu, investasi 10 miliar di grup Lin dilakukan oleh keluarga Hanku atas nama Yi King. Diinvestasikan. Aku bisa bersaksi untuk Yi King. Jika kau tidak percaya, minta olah kenaikan naga untuk menyelidiki. Tidak perlu. Tuan Tua Han sudah bersaksi, jadi itu tidak mungkin palsu. Tak perlu khawatirkan olah kenaikan naga. Hanya salah paham. Itu semua hanya salah paham. Begitukah, Kak? Ya, kami salah mengingat. Itu tidak ada hubungannya dengan Yi Ching. Tuan tuahan tidak perlu marah. Ini hanya masalah kecil. Keluarga kecil. Trik kotor yang mereka gunakan tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar. Aku sudah bilang sejak lama, metode seperti itu tidak cerdik dan tidak akan melukainya sedikit pun. Ini hanya hidangan pembuka untuk memadamkan semangatnya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak perlu menjelaskannya, kan? Semuanya. Aku yakin semuanya. Juga tahu tujuan perjalanan ini untuk mengulang peringkat kenaikan naga. Ya benar. Tuan Tuahan, rumor menyebut kau ikut yang mulia ilahi bertahun-tahun. Malam ini, apakah yang mulia ilahi secara pribadi akan memimpin acara besar ini? Tolong beri kami informasi awal. Kepercayaan yang mulia ilahi. Mungkinkah aku menanggung beban itu? Hari ini aku hanya meminjam pengaruh aula kenaikan naga untuk mengumumkan sebuah acara penting bagi keluarga Hanku. Putriku yang rendah, hati Han Mengrol, dan Tuan Yi King saling mencintai dengan dalam. Dengan kalian semua sebagai saksi, pertunangan mereka secara resmi dimulai hari ini. Bagus. Bagus. Bukankah Yi King ini menantu yang menikah ke keluarga Lin di Shucheng kita? Bagaimana dia bisa menjadi menantu Tuan Tuahan? Dia sudah lama diusir oleh keluarga Lin. Jika aku adalah keluarga Han, aku akan malu untuk mengumumkan masalah ini. Sepatu buangan orang lain, dia memungutnya. Bukankah ini lelukon? Tidak. Permainan bahkan belum dimulai. Kita akan lihat saja. Aku bilang Tuan Tuahan, mengapa kau begitu membela Yi King? Jadi kau ingin membongkar skandal itu?
Yifkin, seperti apa rasanya bersama putri sulung keluarga Han? Cukup bagus bukan? Diam. Keluarga Hanku, keluarga yang terhormat dan jujur. Kau memfitnah menantu keluarga Han kami. Bagaimana dengan reputasi kakakku? Fitnah apa? Siapa di Juchen yang tidak tahu bahwa Yi Qing adalah simpanan profesional? Satu saat dia diusir oleh keluarga Lin kita, dan saat berikutnya dia merangkak ke tempat tidur putri sulung keluarga Han. Dasar pengekor kekuasaan orang, dan di depan semua pemegang saham kita, dia bahkan menyebut dirinya yang mulia ilahi. Sekarang aku tahu, kenapa seorang sopir dari luar provinsi bisa begitu sombong. Ternyata dia ketagihan menjadi menantu numpang, dan menemukan pelindung baru. Macam apa selera putri sulung keluarga Han? Kenapa dia bisa suka orang macam ini? Sepertinya keluarga Han ini tidak selegendari yang diceritakan. Begitu jujur dan tidak korup, atau berhati mulia sepenuhnya. Jika tidak, kenapa mereka membiarkan orang itu tinggal di rumah mereka? Tepat sekali. Apakah Anda berani bersumpah? Benarkah semua kata yang baru Anda ucapkan? Jika kau berdusta, semoga semua warisanmu lenyap. Dan semoga Anda disambar petir. Jangan coba-coba menakutiku. Benar atau tidak, semua orang bisa melihat dengan jelas. Jangan pikir hanya dengan pengaruh keluarga Han kamu bisa naik ke puncak. Semua orang lihat. Di depan begitu banyak orang. Dia berani mengancam kita. Siapa yang tahu bagaimana dia secara pribadi? Tepat sekali. Kakak, kenapa tak bela menantumu yang baik dan menegakkan keadilan? Kau merencanakan semua ini. Semuanya. Keadaan sudah sampai seperti ini. Aku Han Jiel sebagai anggota keluarga Han hanya maju dan menanggung akibat ini. Taman kedua, apa hubungannya ini denganmu? Mengrol, aku tahu. Pernikahan ini bukan yang kau inginkan. Kau hanyalah alat bagi ayahmu yang kejam untuk mempertahankan harta keluarga. Jiel, hari ini adalah perjamuan kenaikan naga. Bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Hari ini peringkat kenaikan naga dimulai ulang. Aku ingin semua orang tahu. Dan biarkan yang mulia ilahi tahu warna aslimu. Semua orang. Keluarga Han Jiazong, untuk memperkuat harta keluarga, mengabaikan etika manusia, dan membawa Yiking bajingan tak kompeten ini untuk dijadikan menantu di permukaan. Itu demi putri kandungnya, kebahagiaan. Tapi kenyataannya itu untuk menipu orang lain. Dan lebih baik mengendalikan Yiking dan putrinya. Dia berlebihan menimbun kekayaan bertahun-tahun. Tak hanya ambil bagianku dari harta keluarga untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia ingin menggunakan Yiking, bajingan tak kompeten ini sebagai perisai. Masuk ke kekuatan yang dia atur secara rahasia. Semua aset keluarga Han genggam ke tangannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Mencari menantu yang tidak kompeten untuk membangun bagi dirinya sendiri. Kita yang jujur dari latar belakang sederhana. Rencana Tuan Tua Han begitu dalam. Semua orang bilang keluarga Han berdedikasi untuk filantropi bagi masyarakat, menyelamatkan nyawa. Tapi kenyataannya mereka munafik di balik layar. Nah, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kakak, ini bukan yang kuinginkan, tapi apa yang telah kau lakukan benar-benar keterlaluan. Memperlakukan rakyat kecil seolah bodoh, membuat mereka berputar-putar. Kau tetap dorong boneka ini ke kekuasaan. Kau harus siap untuk kebenaran terungkap. Kakak, tolong hentikan. Kau bicara omong kosong. Ye King dan aku bersama atas keinginan sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Sekarang bukan saatnya bagimu, seorang gadis muda belia, untuk menepis ini dengan satu kata. Kakak, apakah kau benar-benar berniat berkolusi dengan Yi King? Kalau begitu kau harus melepaskan posisi patriark. Keluarga Hanku tak akan mentolerir fitnahmu. Tidak perlu paman kedua menekan ayahku. Ye King satu-satunya yang ingin kunikahi. Paling buruk aku rela lepaskan nama keluarga Han. Identitas sebagai putri sulung keluarga Han ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Mengeru. Apakah Anda siap meninggalkan semua ini? Untuk saya, apakah ini sepadan? Tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Tapi hatiku merindukannya. Tak terpatahkan. Ye King, kau mungkin tidak akan pernah mengerti betapa pentingnya kehadiranmu bagiku. Betapa pentingnya itu. Ketika aku masih muda, aku pernah bertemu seseorang. Musuh eksternal telah mundur. Tetapi masalah internal tetap ada. Tuan Tuhan, misi kita belum selesai. Lebih menakutkan daripada medan perang. Pedang dan pisau yang berkilat. Hati manusia yang tak terduga. Apakah yang mulia ilahi benar-benar berniat mengabaikan diri sendiri dan mengabdikan diri pada rakyat? Urusan hidup bukan hanya tentang kesenangan. Harus selalu ada seseorang yang menjadi pelopor. Untuk rakyat, untuk hati, untuk kebenaran, untuk dunia. Saya tidak bisa menggoyahkan momentum hak istimewa kelas yang terbagi jelas. Pun saya tidak bercita-cita untuk keadilan dan kesetaraan di mana-mana.
Seluruh dunia menghormati aku. Memuja saya karena kemampuan saya. Untuk membuat yang berkuasa tunduk. Untuk memungkinkan rakyat jelata bangkit. Aku ditugaskan membawa damai dan makmur dunia. Dan untuk memastikan rakyat tetap teguh. Ketika di antara yang berkuasa, seseorang harus waspada dan khawatir. Ketika bergaul di antara rakyat jelata, seseorang wajib bersikap bangga. Awal niatku mendirikan peringkat kenaikan naga. Itu saja. Mereka yang mengenalku berkata hatiku gelisah. Orang asing bertanya, apa yang aku cari? Jadi kita pernah bertemu sebelumnya. Meskipun aku tidak The film was mengenalinya, translated tapi aku and berpikir, narrated by seorang Emily. pria yang bisa berdiri sejajar denganku, mungkin membutuhkan sikap seperti itu. Jadi Ye King, hari itu di Dewa Langit Siwei, perjamuan tindakanmu membuatku menyadari, kaulah orangnya yang selama ini ku cari. Tidak ada yang lain di dunia ini. Gadis bodoh. Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Bagaimana saya bisa tegak melihat Anda terluka? Dengan Anda di sini, saya tidak takut. Bagaimana kalian berdua bertemu? Apa kau berani mengatakannya? Kenapa kau tidak bertanya? Nona Lin mantan istri Ye King. Mereka bertemu sebelum perceraianku. Tidak kau bicara omong kosong. Dia jelas menyelamatkanku secara kebetulan. Begitulah kami bertemu. Benarkah? Kalian bertemu di hotel bukan? Itu karena aku. Sebenarnya menjadi pihak ketiga. Aku tak tahu apa hebatnya Ye King yang begitu bagus, sampai membuat putri sulung keluarga Han melakukan hal tak tahu malu seperti itu demi dia, dan mengikutinya. Ye King dan aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Aku baru mulai mengejarnya setelah perceraianmu. Kalau begitu katakan padaku. Apa ini? Bukti tak terbantahkan. Bagaimana dia bisa seperti ini? Buktinya tak terbantahkan. Lin Surke, apakah saya yang jatuh cinta pada orang lain? Atau kamu benci miskin, tapi suka kaya? Bersekongkol sama Li Pen buat ninggalin aku. Anda tahu kebenarannya di hati Anda. Kau kira taktik seperti itu berhasil, bisa mengancam saya? Saya beritahu Anda. Anda keluarga Lin Anda. Dan Anda tidak layak. Kakak Ye King memperlakukanmu seperti ini. Berapa lama lagi kau bela dia dalam hal ini? Ayah kita tidak mungkin meninggal tanpa penjelasan yang jelas. Yi Qing, kau menipu perasaanku. Aku tidak peduli jika kau menyalahkanku, tapi pembunuhan seorang ayah harus kubalaskan. Semuanya. Aku akan menuduh Yi Qing. Demi harta keluarga. Dia membunuh ayahku. Yi Qing 2 tahun lalu. Kau mengirim ayahku ke rumah sakit. Ayahku meninggal setelah resusitasi gagal. Saat itu keluargaku sedang berduka mendalam dan tidak memperhatikan detailnya. Kemudian, kau datang dengan perjanjian saham dan mengganggu rapat pemegang saham. Baru kemudian kami bisa menyelidiki. Mengapa ayahku meninggal karena pemukulan? Mengapa setelah itu pelakunya sama sekali tidak bisa ditemukan? Mengapa ayahku memberikan saham keluarga Lin setengah hidupnya dipakai untuk orang asing? Hanya ada satu jawaban. Kau membunuh ayahku. Kau adalah pembunuhnya. Tidak mungkin. Kau pasti salah paham padanya. Ye King bukan orang seperti itu. Mengrol. Ayahmu dan Ye King bersekongkol untuk menjebakmu. Justru untuk merebut kekayaan keluarga. Dan menggenggamnya erat di tangannya. Tidak mungkin Ye King. Cepat beritahu mereka bahwa kau tidak melakukan ini. Kematian Tuan Tualin memang terkait dengan saya. Pembunuh. Sepertinya Tuan Tuahan sudah tahu tentang ini. Dan sengaja menyembunyikannya. Aku bertanya-tanya, apa niat mereka mengeluh mengenai masalah ini? Aku benar-benar baru mengetahuinya kemarin. Bajingan tak tahu malu. Kau membunuh ayahku, namun kau benar-benar tak tahu malu. Tinggal di rumah kami. Membiarkan kami menghidupimu selama 2 tahun. Dasar bajingan. Keponakanku sayang. Ayahmu dan Ye King, keduanya telah mengakuinya sendiri. Kapan kau akan sadar kesalahan dan berubah? Apa kau masih akan melindungi seorang pembunuh? Tidak mungkin. Ye King bukan orang seperti itu. Bahkan jika kematian Tuan Tualin berhubungan dengannya, dia pasti punya alasan tersembunyi. Yi Qing, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Dewa Langit Siwei tiba. Utusan ilahi tiba. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Yi. Kamu mencari mati. Tuan Ye, Anda terkejut. Kami terlambat. Tuan Yi, pemimpin olah kenaikan naga.
Berita tentang hilangnya dia adalah keputusan bawahan saya tanpa izin. Mohon maafkan saya, Tuan. Anda juga lihat gambaran besar. Tidak perlu bicara lagi. Kedua utusan ilahi telah tiba. Jadi apakah itu berarti Yang Mulia Ilahi juga akan muncul malam ini? Apakah ini sesuatu yang seharusnya kamu tanyakan? Tuan Yi, tolong. Utusan ilahi tunggu. Yi Qing, aku tak peduli sekuat apa koneksimu. Mengenai masalah ayahku, kau harus memberiku penjelasan. Lin Suka, apakah kamu tahu tindakanmu ini akan timbul konsekuensi seperti apa? Aku tidak peduli apapun konsekuensinya. Aku harus mencari keadilan untuk ayahku. Dan untuk keluarga Lin, Saya merasa bersalah terhadap ayah Anda. Bukan karena saya membunuhnya, tetapi karena ayah Anda meninggal menyelamatkan saya. Masalah ini, saya sudah bilang soal itu sejak lama. lalu mengapa pelakunya tidak pernah ditemukan? Pengkhianat semacam itu sudah lama kami urus di peringkat kenaikan naga. Diselesaikan tuntas, tentu saja kamu tidak akan tahu. Siapa yang ingin kau bodohi? Dia hanya seorang sopir taksi. Kok bisa dia memprovokasi sampai dikejar dan dibunuh? Menurutku kan dia punya banyak dosa dan catatan kriminal. Dewa Langit Xiwei. Orang ini memiliki nyawa manusia di tangannya dan bersekongkol dengan kakakku untuk menipu semua orang. Semua orang di sini bisa bersaksi. Tegakkan keadilan untuk keluarga Lin dan untuk keluarga Han kami. Dasar bajingan, kau masih layak mengaku dari keluarga Han. Apakah kamu tahu? Tuan Yi yang baru saja kamu fitnah. Sungguh status yang terhormat. Anda pasti telah bersekongkol dengan kakakku. Aku ingin bertemu Yang Mulia Ilahi. Yang Mulia Ilahi telah tiba. Dia pasti akan menegakkan keadilan untukku. Bagi keluarga Han, untuk memiliki parasit seperti Anda, disimpan sampai sekarang, benar-benar bukan strategi terbaik. Awalnya saya tidak ingin mengganggu Anda. Anda benar-benar berani. Memiliki niat pada mengeruk. Itu mencari mati. Tuan Tuahan, Anda tidak tega melakukannya. Serahkan saja pada aula kenaikan naga. The film Kau was bocah bau. translated Kau pikir dengan and berpegangan pada Han narrated by Jiazong, M-Media. kau bisa menginjak-injakku. Selain reputasimu sebagai pembunuh, kau berdosa menyamar sebagai Yang Mulia Ilahi. Para pesuruh itu malas urus kamu. Hari ini demi Yang Mulia Ilahi aku hadapi kamu. Yang Mulia Ilahi telah tiba. Dia pasti akan mengakui pencapaian besarku. Sertakan aku. Balas kematian ayahku urusan nomor 2. Menyamar sebagai Yang Mulia Ilahi. Aku tidak bisa mentolerir itu. Sepertinya hari ini Yang Mulia Ilahi muncul di sini sudah pasti. Jasa kecil ini tidak bisa dimonopoli oleh keluarga Han saja. Sertakan keluarga Huku keluarga terkemuka di kota timur. Aku orang terkaya di Jingnan. Juga mendukung untuk melenyapkan bocah ini. Demi Yang Mulia Ilahi di atas. Jangan biarkan bajingan itu berlaku sombong. Ya King, jika nanti keadaan memburuk kau pergi duluan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh satupun jarimu. Tua, ini akibat Han Jiezongku gagal mendisiplinkan. Anda tidak perlu lagi waspada terhadap saya. Pengkhianat keluarga Han ada di tangan Anda. Ayah, apa yang ayah katakan? Cepat bawa Ya King dan pergi duluan. Baiklah, kalian semua ingin Yang Mulia Ilahi muncul dan menghukum mati saya begitu. Saya akan memuaskan kalian. Ya King, Jangan khawatir, dulu saya menyembunyikannya dari Anda untuk melindungi Anda. Sekarang saatnya memberitahu Anda. Ye King, saya adalah Yang Mulia Ilahi dari aula kenaikan naga ini. Bocah ini masih ingin mengulangi perbuatannya dan menggertak untuk lolos. Cepat pergi dan menghilang. Trikmu ini sudah kami saksikan. Itu tidak akan berhasil lagi. kalian semua yang hadir mungkin tidak tahu. Yi Xing ini, beberapa waktu lalu, pergi ke grup Lin kami untuk membuat masalah. Pada waktu itu dia menipu kami. Mengatakan dia adalah yang agung dan perkasa. Yang Mulia Ilahi dari aula kenaikan naga. Dan bahkan membuat kami bersujud padanya. Awalnya dengan Dewa Langit Xiwei, ditipu olehmu untuk melindungimu. Kau masih punya nyawa. Lagi-lagi kau jadi Yang Mulia Ilahi palsu. Bukankah itu mencari mati? Dewa Langit, utusan ilahi, tidak peduli seberapa Yi Qin membuat. Jangan kita percaya padanya. Sekarang mari, tangkap dia. Jika tidak, ketika Yang Mulia Ilahi tiba dan melihat lelukan seperti itu, dia pasti akan sangat marah. Kita tak mampu tanggung jawab itu. Dan orang tua ini, Yi Qin berani menyamar sebagai Yang Mulia Ilahi. Itu pasti dihasut oleh Han Jiazong. Dosa Yi Qin sangat berat. Sedangkan untuk Han Jiazong ini, menurutku menyita hartanya, melemparkannya ke api penyusian, supaya ia hilang dari dunia selamanya. Ini adalah hukuman terbaik baginya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Hanku masih bersedia melayani Anda. Sedangkan untuk keluarga Han kami, itu akan diambil alih olehku Han Jial. Terhadap aula kenaikan naga, kami masih memiliki rasa hormat yang besar. Dari sekarang butuh uang atau orang, saya bisa menyediakannya.
Dan mulai sekarang, aku Hanjial, akan menjadi anjing dari Aula Kenaikan Naga. Mungkin perlu konsultasi ke Yang Mulia Ilahi. Tentu saja. Hanya saja aku tidak tahu di mana Yang Mulia Ilahi saat ini berada. Aku akan secara pribadi melapor kepadanya. Jauh di langit, namun ada di dekat sini. Baiklah Siwei, beritahu Aula Kenaikan Naga yang mulia sudah kembali. Semuanya sudah siap. Bawahanmu menyapa Yang Mulia Ilahi. Bawahanmu menyapa Yang Mulia Ilahi. Selamat datang kembali Yang Mulia Ilahi. Selamat datang kembali Yang Mulia Ilahi. Apa? Dewa Langit Anda pasti salah kan? Ayah mereka bilang, Ye King adalah. Han Jiazong. Selamat datang kembali Yang Mulia Ilahi. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Jika Yi Qing bertindak sendiri, bagaimana dia bisa benar-benar membuat para utusan ilahi berlutut padanya? Itu tidak mungkin benar. Kau orang tua coba tipu aku. Mencari boneka untuk menyamar sebagai Yang Mulia Ilahi. Mengajak semua orang berlutut secara munafik. Tidak akan membodohiku, tidak mungkin. Yang Mulia Ilahi menghilang selama 2 tahun. Begitu dia muncul, itu pasti akan menyebabkan sensasi. Tidak, itu tidak benar. Entah Yang Mulia Ilahi sudah mati. Dan dia adalah boneka yang kau temukan. Hanjial. Mengingat kita adalah kerabat saudara, aku memberimu kesempatan. Yang Mulia Ilahi ada di sini. Beraninya kau tidak hormat? Apa kau ingin melibatkan keluarga Han untuk dikubur bersamamu? Dikubur bersamaku. Hanya dia, kemarilah. Aku tidak akan takut pada Yang Mulia Ilahi palsu. Tidak takut. Di dunia ini, belum ada yang berani bilang tak takut pada pasukan naga langitku. Pasukan naga langit. Pasukan naga langit telah tiba. Pasukan naga langit sudah pada posisi. Selamat datang kembali Yang Mulia Ilahi. Yang mulia ini menghilang selama 2 tahun. Aku berniat membentuk kembali naga langit. Hari ini aku memanggil kalian semua. Kalian semua harus mematuhi perintahku. Penguasa Aula Kenaikan Naga telah kembali ke posisinya. Bawahanmu meminta token ilahi. Bawahanmu memohon token ilahi. Pasukan naga langit tersembunyi dari dunia. Hanya mematuhi perkataan Yang Mulia Ilahi. Mungkinkah Yi Qing ini benar-benar Yang Mulia Ilahi yang telah lama hilang? Yang Mulia Ilahi di atas. Yang Mulia Ilahi di atas. Salam Yang Mulia Ilahi. Salam Yang Mulia Ilahi. Kami dengan hormat menyapa Yang Mulia Ilahi. Kami dengan hormat menyapa Yang Mulia Ilahi. Nah, kan sudah kubilang dia Yang Mulia Ilahi yang asli. Apa yang bisa dilakukan tentang ini? Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Yang Mulia Ilahi di atas. Salam Yang Mulia Ilahi. Yang Mulia Ilahi, ampuni hidupku. Di dunia ini, yang dilindungi pasukan naga langit tunduk padaku. Aku pantas mendapatkannya. Hanya kamu, orang kedua di keluarga Han, terkenal luas, yang memegang kekuasaan besar. Untuk menerima tundukmu, aku merasa tidak pantas. Yang Mulia Ilahi, Anda bercanda. Apa aku ini? Bahkan anjing liar di pinggir jalan. Atau tikus got aku lebih rendah dari itu. Sudah sepantasnya aku membungkuk padamu. Sudah sepantasnya aku menjilat sepatumu. Semua orang adalah keluarga terkemuka. Hari ini diajukan ke peringkat kenaikan naga. Kalian semua berkumpul di sini. Butuh seluruh upaya keluarga hanya untuk mendapatkan undangan. Acara sebesar ini. Aku telah mempermalukan semua orang. Aku salah. Yang Mulia Ilahi benar. Makhluk-makhluk anjing munafik ini. Masing-masing sok suci. Di belakang mereka, semua menggunakan sumber daya Aula Kenaikan Naga untuk secara diam-diam menimbun kekayaan. Mereka tak boleh lolos Yang Mulia Ilahi. Pasukan naga langit patuhi perintahku. Penjarakan Hanjial. Yang Mulia Ilahi. Aku buta dan bodoh. Dan gagal melihat sifat aslimu. Aku akan menjadi anjingmu, pelayanmu, apa saja. Yang Mulia Ilahi, ampuni hidupku. Yang Mulia Ilahi. Selidiki aset mereka. Rumpuhkan kaki mereka. Penjarakan mereka di api penyucian. Yang Mulia Ilahi. Tidak. Yang Mulia Ilahi. Kakak, selamatkan aku. Kakak-kakak. Semua kepala keluarga yang hadir hari ini. Aku punya untuk Film kalian was semua. translated Menyiapkan and hadiah yang murah narrated hati. by M Media. Sehaiping. Di mana keluarga Hu Jingang? Aku di sini, Yang Mulia Ilahi. Keluarga Hu kami berhasil besar dalam pengembangan tambang.
Jika Anda bisa memilihku untuk peringkat kenaikan naga, suatu kehormatan bagi keluargaku. Apakah kamu pikir yang mulia ini akan menominasikanmu untuk peringkat kenaikan naga? Tanah dirampas paksa oleh keluarga Humu, dan pengabaian terhadap nyawa manusia. Yang mulia ilahi ampuni hidupku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah berani lagi. Sita semua aset. Buat keluarga Hu menghilang dari benua ini. Keluarga Chen Penceng, keluarga Liu Jingbei. Grup Tian. Semua patuhi perintahku. Kalian semua yang telah merugikan mata pencarian rakyat dan mengabaikan rakyat jelata. Peringkat kenaikan naga. Menyingkirkan klan yang merugikan rakyat jelata dan wajib melakukannya. Sita semua aset. Atas kejahatan yang telah kamu lakukan, bertobatlah seumur hidup. Yang mulia ilahi ampuni hidup kami. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kakak selanjutnya. Bukan giliran kita kan? Nak, Mama tidak mau mati. Tolong selamatkan kami cepat. Kakak. Aku minta maaf. Tolong jangan bunuh anakku. Jangan bunuh anakku. Mengingat kita semua, keluarga. Tolong ampuni kami. Jangan bunuh kami. Kakak ipar. Kita keluarga. Pertengkaran keluarga. Semuanya hanya kesalahpahaman. Kakak ipar, aku bersujud padamu. Bangun. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia sembunyikan identitasnya 2 tahun. Bukankah justru untuk saat ini? Untuk mempermalukan kami dan menginjak-injak kami. Bangun, kau tidak boleh berlutut. Yang mulia ilahi, saya akan mengurus ini. Sejak awal, aku memberitahumu. Aku tidak membunuh Tuan Tualin. Tapi kamu tidak percaya padaku. Kemudian aku memberitahumu. Aku tinggal di keluarga Lin 2 tahun. Menggunakan semua kekuatanku untuk membantumu naik ke puncak dunia bisnis. Tapi kamu tidak percaya padaku. Aku bahkan mengungkapkan kepadamu identitas asliku, bahwa aku adalah yang mulia ilahi dari aula kenaikan naga. Dan kamu masih tidak percaya padaku. Lalu mengapa kau menipuku sejak awal? Ini semua salahmu. Kau selalu tuding aku tak percaya padamu karena mengeluh padamu soal malu. Tapi ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Seorang sopir taksi, bagaimana mungkin dia bisa dihormati di masyarakat kelas atas ini? Memuji yang tinggi, injak yang rendah. Status tentukan kedudukan dan hormat. Kau tutupi identitasmu untuk memarahi. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Seorang sopir taksi, haruskah dia diinjak-injak olehmu yang mengaku sebagai orang-orang superior? Lin Sulke, aku awalnya berpikir, kamu pada dasarnya berhati baik, dan berbeda dari orang-orang itu. Itu adalah keserakahanmu, dan kesombongan yang menghancurkanmu. Aku benar-benar menyesal, menyetujui permintaan Tuan Tualin saat itu. Untuk membantumu selama 2 tahun, akulah yang secara pribadi, mengirimmu ke jalan kejahatan. Jika kau memberitahuku sejak awal, bahwa kau adalah yang mulia ilahi, kita bisa sangat bahagia. Ibuku dan adik laki-lakiku pasti beri rasa hormat besar padamu. Lipeng apa, tuan muda apa, aku juga bisa mengabaikan mereka. Kita tidak akan bercerai. Kita tidak akan berakhir seperti ini. Nona Lin, kenapa hanya ketika dia adalah yang mulia ilahi, kau akan bahagia? Apakah kau benar-benar mencintai Ya King? Atau status yang tinggi dan agung? Tapi Yi Jing, dia mencintaiku. Kalau tidak, mengapa dia menyelamatkanku lagi dan lagi? Dan grup Lin, dia melakukannya untuk membuatku marah. Itulah mengapa dia bersamamu. Aku mentolerirmu dalam segala hal, dan menawarkan bantuan. Semua ini berasal dari rasa bersalahku terhadap Tuan Tualin. Aku sering berpikir, jika dia masih hidup, dia pasti tidak akan tega melihatmu diintimidasi atau ditipu. Aku menyesalinya sekarang. Mungkin kamu akan belajar dari pelajaran NMO, akan benar-benar tumbuh dewasa. Dan aku seharusnya tidak, karena rasa terima kasih, mengabaikan perasaanku sendiri. Mengerulah yang membimbingku keluar dari jalan buntu. Suiko, kamu harus tumbuh dewasa. Mengeru akan berada di sisiku. Yang lain percaya padaku, berdiri di hadapanku. Aku juga akan, saat kamu takut gelap, memegang tanganmu. The film was Saat kamu butuh translated pelukan, and narrated aku by akan berdiri di Amnesia. sisimu. Kita akan melawan semua kesulitan. Dan tidak akan pernah mundur. Aku tidak. Aku menolak. Kau berjanji pada ayahku, kau akan melindungiku. Melindungi keluarga Lin? Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jika tidak, jika ayahku tahu di alam baka, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Mengeru aku. Yi Qing. Setiap orang membuat kesalahan. Dan kesalahanku. Karena kau dulu menyembunyikan sesuatu. Semua hal yang kulakukan itu tidak disengaja. Kau bisa memaafkan mereka. Individu kuat yang korup dan jahat. Jadi mengapa kau tidak bisa memberiku satu kesempatan?
Dulu aku terlalu bodoh dan terlalu sombong. Tidak mau dengan jujur menghadapi perasaanku yang sebenarnya. Tolong beri aku kesempatan lagi, dan kembalilah padaku, oke? Tolong, aku mohon padamu, tolong. Ye King, jika kau benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Lin, maka kau tak akan kucintai lagi. Aku tidak ingin kau memilih antara hati nuranimu dan aku. Ye King, aku tidak bisa membantumu kali ini. Tapi apapun yang kau pilih, aku akan mendukungmu. Maafkan aku, Suike. 2 tahun yang lalu, caraku yang salah dalam membalas kebaikanmu. Menunda Anda begitu lama. Aku juga selalu takut menghadapi perasaanku yang sebenarnya. Kamu pantas mendapatkan pria yang baik untuk mencintai dan menghargaimu. Tapi kita tidak cocok. Meskipun aku tetap di sisimu karena kebaikan Tuan Lin, hatiku akan tetap menjadi milik orang lain. Aku juga akan berpura-pura menjadi orang lain. Kita hanya akan memaksakan diri satu sama lain. Jika sejak awal aku tahu kau yang mulia ilahi, kita pasti tidak akan sampai pada titik ini. Nona Lin, mencintai seseorang. Status mereka seharusnya tak terkait kekuasaan atau pengaruh, tak terkait kekayaan atau uang. Aku mencintai Ye King hanya karena dia adalah dirinya sendiri. Jika dia seorang sopir, saya akan mendesaknya untuk bekerja keras dan segera meraih kesuksesan. Jika dia adalah yang mulia ilahi, saya akan mendorong diri saya sendiri untuk segera berdiri di atas kaki sendiri dan berdiri sejajar dengannya. Nona Lin, cinta Anda terlalu melelahkan. Mengapa tidak melepaskannya? Suike, aku bukan orang yang terlalu baik, berkeliaran kemana-mana. Semangatku sulit dipadamkan. Setelah masuk keluarga Lin selama 2 tahun, aku pikir, inilah arti memulai sebuah keluarga. Sampai Meng Rou muncul. Dia mendekat dengan antusiasme besar. Ketika aku ragu 1000 kali, dan 10.000 kali, dia masih selalu memikirkanku, dan memilihku. Aku belum pernah dicintai seperti ini sebelumnya. Bukan soal status sukses atau kegagalan. Meskipun aku tidak mencapai apa-apa, dia akan selalu bersamaku. Suike, aku tidak bisa melepaskannya kali ini. Aku ingin tahu, di mana aku kalah? Grup Lin bisa saja menjadi perusahaan yang berhati nurani untuk rakyat jelata. Tapi keluarga Lin tak ada yang ahli dalam manajemen. Dalam jangka panjang, mereka menuai akibat dari tindakan mereka. Sehaiping, ambil Grup Lin ke Aula Kenaikan Naga. Mulai sekarang, itu akan dikelola oleh utusan ilahi yang dipilih oleh Aula Kenaikan Naga. Ya, Tidak. Tanpa Grup Lin, bagaimana kakakmu dan aku akan hidup? So kecepat mohon pada Yi Ching. Grup Lin adalah milik kita. Tanpa Grup Lin, kakakmu tidak akan bisa menikah. Tidak. Kau masih memikirkan putra berhargamu bahkan sekarang. Aku hanyalah alat bagimu untuk mencapai kekayaan dan kemuliaan. Jika kau menginginkannya pergi mohon padanya sendiri. Mulai sekarang, saya Lin Suga melepaskan Grup Lin. Han Meng Rou, jangan berpikir aku akan begitu saja dengan mudah memberikan Yi Ching padamu. Selama kalian berdua belum menikah, aku masih punya kesempatan. Suga, kakak. Nona Lin, Biarkan dia. Kita tidak bisa membantunya seumur hidupnya. Semuanya dengarkan perintahku. Kalian prajurit yang telah mengikutiku sejak pertempuran di Sungai Barat. Kalian bertempur dengan gagah berani, setia dan tak kenal takut. Aku Ye King memanggil kalian semua untuk menanyakan satu pertanyaan. Apakah kalian bersedia mengikutiku ke medan perang sekali lagi? Tapi kali ini musuhnya bukan suku asing dengan pedang tajam. Bukan pula bentrokan tanpa pandang bulu dari senjata dan kavaleri. Sebaliknya aku minta kalian ayunkan senjata melawan mereka yang merugikan rakyat jelata. Memaksa mereka hidup dalam kesulitan besar. Para elit yang berkuasa. Semuanya. Apakah kalian yakin? Para jenderal kami akan bertarung tanpa takut mati. Hidup dan mati kami untuk yang mulia ilahi. Hari ini peringkat kenaikan naga diresmikan. Aku di sini bukan untuk merevisinya, tapi untuk membubarkannya. Didorong oleh kepentingan pribadi, terlalu banyak yang tersesat. Setiap kasus mempertaruhkan rakyat jelata, kedamaian dan kemakmuran. Peringkat kenaikan naga hari ini
adalah daftar panggilan Raja Neraka. Setiap entry jelas, sampai mereka benar-benar diberantas. Kami bersumpah tidak akan kembali. Sampai mereka benar-benar dimusnahkan. Sampai mereka benar-benar dimusnahkan, bersumpah tidak akan kembali. Bersumpah tidak akan kembali. Pantas saja Anda bilang tadi pagi. Anda punya kejutan untuk saya, Yang Mulia Ilahi. Anda pandai menyembunyikan kemampuan. Ini bukan ideku. Yisking memintaku merahasiakannya darimu. Ini semua karena kau bocah nakal yang membocorkannya dan mengacaukan rencana kami. Semua tahu, tapi tak memberitahuku. Itu si Wei. Dia menyuruhku merahasiakannya darimu. Sebenarnya, kejutan yang disebutkan oleh guru Yang Mulia Ilahi, bukan ini. Bukankah ini? Berapa banyak hal yang masih Anda sembunyikan dari saya? Aku tahu. Kau marah karena aku merahasiakan The sesuatu. film was Tapi aku ingat translated kamu bilang, and kamu narrated menyukai by diriku yang berada di Emilia. bawah. Tetap gigih dan pantang menyerah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan menjadi Yang Mulia Ilahi atau Dewa Langit. Aku tidak ingin hubungan kita berubah karena hal-hal ini. Tapi sekarang aku menyesalinya. Aku meremehkan cintamu. Aku tidak tahu bagaimana mencintaimu. Jika kamu bersedia, bisakah kamu mengajariku? Biaya kuliah untuk saya nona tertua keluarga Han. Sangat mahal. Aku bisa membayar uangnya. Semua yang kumiliki adalah milikmu.